Pintu kaca Prestige Motors terbuka dengan sangat keras hingga hampir pecah. Singkirkan hewan itu dari sini sekarang juga. Perintah tajam itu memecah keheningan showroom yang bersih, menyebabkan orang-orang menoleh. Lily Harper yang berusia 7 tahun memegangi erat syal biru lusuh yang diikatkan di leher anjing German Shepherd-nya, jari-jari kecilnya gemetar. Max, merasakan kesedihannya, menempelkan tubuhnya yang besar ke kakinya, melindungi, namun tetap tenang. "Tolong, Willie," bisiknya hampir tak terdengar saat petugas keamanan itu mencengkeram bahunya. "Dia milikku, Thea," namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya saat pria berjas mahal itu menatapnya dengan jijik yang kentara. "Saya tidak peduli apa dia." Henry Williams membentak, wajahnya memerah di bawah rambut peraknya yang tertata sempurna. "Tidak boleh ada anjing di sini, terutama jenis itu." Matanya menyipit ke arah Max dengan kebencian yang jelas. Di sekitar mereka, pelanggan berpakaian desainer menatap, beberapa dengan kasihan, yang lain dengan jijik, saat gadis kecil bercelana jeans pudar dan anjingnya yang besar diantar menuju pintu keluar. Di luar, Lily ambruk di tepi jalan, air mata diam-diam mengalir di pipinya yang berbintik-bintik. Max merengek pelan, menjilati tetesan asin itu, mata coklatnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Petugas keamanan itu bergerak gelisah sebelum mundur ke dalam. Mobil-mobil berkilauan terlihat melalui jendela, seperti makhluk eksotis di kebun binatang terlarang. Apa yang tidak mungkin diketahui Henry Williams, apa yang tidak diketahui siapapun dari mereka adalah siapa ayah Lily Harper, atau bahwa besok, Rolls-Royce Phantom edisi terbatas James Harper akan masuk ke tempat parkir yang sama, membawa serta perhitungan yang akan mengubah lebih banyak kehidupan daripada hanya mereka yang berada di Prestige Motors. Berikan tanda suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Ikatan antara Lily Harper dan Max melampaui kepemilikan hewan peliharaan biasa. Sejak hari James membawa pulang anjing penyelamat yang sudah pensiun itu, sesuatu yang ajaib telah terjadi. Lily mulai berbicara lagi. Selama hampir 6 bulan setelah kematian Catherine Harper karena kanker, Lily telah mengasingkan diri ke dunia keheningan. Mutisme selektifnya membingungkan para spesialis di seluruh Boston. Max, dengan mata coklatnya yang sabar dan kehadirannya yang stabil, telah mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh terapis manapun. Syal biru di lehernya, favorit ibunya, berfungsi sebagai jembatan antara apa yang telah hilang dari Lily dan apa yang tersisa. Ketika kepanikan mengancam akan menguasainya, jari-jari kecil itu akan menemukan sutra lusuh yang menahannya di masa kini. Kecerdasan Max bukanlah suatu kebetulan. Sebelum menjadi teman Lily, ia bekerja sebagai anjing pencari dan penyelamat setelah banjir Charleston, menyelamatkan 7 nyawa sebelum cedera memaksanya pensiun. James telah memastikan bahwa German Shepherd itu menerima terapi khusus, pelatihan anjing, menjadikannya bukan hanya hewan peliharaan tetapi kebutuhan medis untuk kesejahteraan putrinya. Kertas sertifikasi disimpan secara permanen di ransel kecil Lily, meskipun jarang ada yang mempertanyakan perilaku Max yang sempurna. Perjalanan James Harper menjadi seorang ayah tidaklah lazim. Sebagai ahli onkologi yang telah merawat Catherine melalui bulan-bulan terakhirnya yang brutal, ia telah membuat janji kepada wanita yang sekarat itu untuk menjaga putrinya ketika ia tidak lagi bisa melakukannya. Apa yang dimulai sebagai perwalian berubah menjadi adopsi, dokter yang brilian itu menjadi ayah yang sangat berbakti secara tak terduga. Hanya sedikit orang yang bertemu dengan mereka akan menduga bahwa James, dengan sikapnya yang sederhana dan pakaiannya yang bersahaja, juga merupakan pendiri dan CEO Neurot, sebuah perusahaan biomedis yang merevolusi pengobatan kanker. Kekayaannya, yang cukup besar, sebagian besar tidak terlihat dalam kehidupan sehari-harinya, fokusnya sepenuhnya pada penyembuhan hati putrinya yang hancur. Di seberang kota, Henry Williams meluruskan bingkai penghargaan yang menghiasi kantornya di Prestige Motors. 27 tahun menjual kendaraan mewah telah membuatnya mendapatkan posisi General Manager di dealer paling eksklusif di Boston. Apa yang dilihat pelanggan adalah kepercayaan diri dan polesan. Apa yang tetap tersembunyi adalah alasan di balik kebencian patologisnya terhadap German Shepherd. 2 tahun lalu, putranya, Tyler, diserang. Gigi anjing itu meninggalkan bekas luka permanen di wajah bocah itu. Insiden itu telah membuat ayah dan anak itu trauma. Tyler berjuang melawan PTSD, sementara Henry menyalurkan ketakutannya ke dalam aturan yang ketat di dealer. Aturan tentang menciptakan lingkungan yang aman yang akan segera bertabrakan secara dahsyat dengan dunia Lily Harper. Rabu pagi yang mengubah segalanya terbit dengan segar dan cerah, hari musim gugur Boston yang sempurna. Lily telah menghabiskan berminggu-minggu untuk merencanakan kejutan ini, menabung uang sakunya dan meminta Martha, pengurus rumah tangga mereka, untuk membawanya ke Prestige Motors.
Ulang tahun ayahnya sudah dekat dan meskipun dia tidak mampu membeli mobil, dia telah menyusun hadiah yang sempurna. Replika model kendaraan impiannya, Cobalt Azur edisi terbatas. Prestige Motors adalah dealer eksklusif dan Lily telah beralasan bahwa mereka akan memiliki brosur, bahkan mungkin gambar yang bisa dia sertakan dengan kartu buatan tangan yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Ingat, sayang, kita hanya melihat-lihat saja, Martha mengingatkannya saat mereka mendekati gedung kaca yang berkilauan itu. Max harus berperilaku sebaik mungkin. Lily mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyesuaikan rompi anjing terapi di pundak lebar temannya. Dia selalu baik, bisiknya, jari-jarinya menemukan syal biru untuk meyakinkan. Pintu-pintu besar meluncur terbuka di sana, memperlihatkan ruang pamer yang berkilauan seperti kotak perhiasan. Mobil-mobil dengan nuansa merah, perak, dan biru tengah malam yang mustahil bersandar di atas platform putih bersih. Mata Lily membelalak saat dia melihat Azur di tampilan tengah, cat kobaltnya menangkap cahaya seperti air. Selamat datang di Prestige Motors. Seorang wanita muda mendekatinya, tersenyum, hangat dan tulus. Kartu namanya bertuliskan Sarah Wilson, staf penjualan. Saya Sarah. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang Anda minati hari ini? Martha mulai menjelaskan, tetapi Lily mengumpulkan keberanian yang jarang berbicara. Ini untuk ulang tahun ayahku. Suaranya terdengar tipis tetapi bertekad. Yang biru adalah favoritnya. Sarah berlutut sejajar dengan Lily. Itu Azur. Ini pilihan yang luar biasa. Matanya beralih ke Max, yang duduk dengan sempurna dengan perhatian. Dan siapa pria tampan ini? Max, kata Lily bangga, sesaat mengatasi rasa malu. Dia membantuku berbicara dengan orang-orang. Wajah Sarah bersinar dengan pengertian. Seekor anjing terapi, sepupu saya memilikinya untuk kecemasannya. Mereka luar biasa, bukan? Dia mengulurkan tangan perlahan, membiarkan Max mengendus tangannya sebelum dengan lembut menepuk kepalanya. Apakah Anda ingin melihat beberapa brosur tentang Azur? Saya bahkan mungkin memiliki beberapa foto khusus yang akan disukai ayah Anda. Saat Sarah membawa mereka menuju mejanya, gumaman merambat melalui ruang pamer. Pelanggan dengan sweater kasmir dan sepatu loafers Italia melirik anjing besar itu, reaksinya berkisar dari rasa ingin tahu hingga tidak nyaman. Sepasang kekasih melangkah dengan sengaja ke samping, wanita itu menggenggam tas desainer lebih dekat. Lily merasakan sesak yang familiar di dadanya, sensasi terlalu banyak mata. Tetapi Max menempel di kakinya dan dia fokus pada ritme napasnya yang stabil dari seberang ruang pamer. Henry Williams muncul dari kantornya, berhenti di tengah jalan saat melihat German Shepherd. Darah mengalir dari wajahnya digantikan seketika oleh semburat kemarahan. Tangannya tanpa sadar bergerak ke pipinya di mana, di bawah concealer yang diaplikasikan dengan ahli, 3 bekas luka tipis tersisa dari usahanya untuk menarik anjing yang menyerang dari putranya. Permisi, panggilnya, tajam, melangkah ke arah mereka. Apa yang dilakukan hewan itu di sini? Sarah menegakkan tubuh, Tuan Williams, ini Lily dan anjing terapinya Max. Mereka tertarik pada Azur, karena tidak ada anjing yang diizinkan, itu adalah kebijakannya. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk diskusi saat matanya tertuju pada Max dengan kejijikan yang jelas, anjing terapi atau bukan. Tapi Pak, Martha memulai. Dia adalah hewan layanan bersertifikat berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum, Henry menyela, perusahaan swasta dapat menentukan protokol kesehatan dan keselamatan mereka sendiri dan saya telah menentukan bahwa tidak ada anjing, terutama bukan jenis itu, yang diterima di dealer ini. Dia melihat sekeliling, memperhatikan penonton yang telah mereka tarik. Ini adalah tempat bisnis, bukan kandang anjing. Lily menyusut ke belakang, tetapi Sarah melangkah maju. Tuan Williams, Max berperilaku sempurna dan mereka hanya mencari beberapa brosur. Mungkin aku bisa. Apakah Anda mempertanyakan otoritas saya, Nona Wilson? Suara Henry turun dengan berbahaya. Bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa Anda masih dalam masa percobaan? Warna darah mengalir dari wajah Sarah, tetapi tekad tetap ada di matanya. Tidak, Pak, saya hanya mencoba membantu pelanggan. Henry memberi isyarat meremehkan ke arah Lily dan Martha ini, bukan demografi pelanggan kita. Dia menoleh ke Martha. Nyonya, tolong singkirkan anjing itu segera. Martha meletakkan tangan pelindung di bahu Lily. Anjing ini penting untuk kebutuhan medis Lily. Dia memiliki, saya tidak peduli jika dia memiliki, dukungan Ratu Inggris, Henry membentak, kesabaran menguap. Jenis itu berbahaya. Titik.
Mendengar kata berbahaya, sesuatu di dalam diri Lily terlepas. Dia tidak berbahaya. Suaranya datang tiba-tiba dan jelas, mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Max membantuku. Dia menyelamatkan orang dalam banjir. Dia punya sertifikat. Dia meraba-raba ranselnya. Wajah Henry mengeras, "Nona muda, saya memiliki pengalaman pribadi tentang seberapa aman hewan-hewan ini." Dia menunjuk ke seorang penjaga keamanan di dekatnya. "Frank, tolong antar mereka keluar." "Pak, Sarah mencoba untuk terakhir kalinya, jika Anda bisa, satu kata lagi, Nona Wilson, dan Anda dapat menemukan pekerjaan alternatif." Henry menoleh ke kerumunan yang berkumpul dengan senyum profesional. "Para hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan ini. Roger, bisakah Anda membawa minuman untuk pelanggan kami yang terhormat?" Penjaga keamanan mendekat dengan enggan. "Nyonya, saya perlu meminta Anda untuk pergi." Wajah Martha memerah karena marah. "Ini diskriminasi. Anda tidak bisa. Saya bisa dan saya lakukan." Henry memotongnya. "Frank, sekarang." Saat penjaga itu bergerak lebih dekat, Max memposisikan dirinya di antara pria itu dan Lily, tidak agresif tetapi melindungi. Gerakan halus ini adalah semua yang dibutuhkan Henry. "Lihat, perilaku agresif. Singkirkan sekarang." Dia tidak bersikap agresif, Lily memprotes, air mata terbentuk, dia hanya. Tetapi kata-katanya hilang saat Frank mengambil siku Martha dan penjaga keamanan lain muncul. Penghinaan itu selesai saat mereka diantar melalui ruang pamer. Melewati pelanggan yang berbisik dan tatapan tak berdaya Sarah, Lily menggenggam syal Max, bahu kecilnya membungkuk menahan tangga. Di luar sinar matahari musim gugur tampaknya mengejek kesedihan mereka. Martha mengeluarkan teleponnya, tangannya gemetar karena marah. "Saya akan menelepon ayahmu sekarang." Ini tidak dapat diterima. Tapi Lily tidak menanggapi. Keheningan yang familiar telah merebutnya kembali. Kata-kata itu mundur jauh di dalam di mana tidak seorang pun dapat menjangkaunya. Hanya Max yang mengerti, menekan tubuhnya yang hangat ke tubuhnya saat dia membenamkan wajahnya di bulunya. Syal biru menyerap. Air matanya yang diam. James Harper berada di tengah presentasi kepada calon investor ketika teleponnya bergetar terus-menerus di sakunya. 3 panggilan berturut-turut dari Martha. Ada sinyal darurat yang disepakati. Meminta diri dengan ketenangan yang terlatih, dia melangkah ke lorong, bagian luarnya yang tenang menyembunyikan kekhawatiran yang meningkat. "Martha, apa yang terjadi?" Gemetar dalam suara pengurus rumah tangganya mengirimkan es melalui nadinya. Dia mendengarkan, buku-buku jarinya memutih di sekitar telepon saat dia menggambarkan adegan di Prestige Motors. "Saya sedang dalam perjalanan. 20 menit. Rapat dewan, potensi investasi 8 angka, proyeksi triwulan semuanya menguap dari benaknya, digantikan oleh satu keharusan, Lily. Perjalanan pulang adalah kabur warna musim gugur dan kemarahan yang meningkat. James telah menghadapi perampok perusahaan, pengambil alihan yang tidak bersahabat, dan krisis medis dengan ketenangan legendaris, tetapi pikiran tentang putrinya, dipermalukan, kemajuannya yang diperoleh dengan susah payah berpotensi hancur, membangkitkan sesuatu yang mendasar dalam dirinya. Ketika dia tiba, pemandangan yang menyambutnya menegaskan ketakutan terburuknya. Lily duduk tak bergerak di kursi jendela, kepala Max di pangkuannya, jari-jarinya secara mekanis membelai bulunya, matanya tertuju pada taman di luar tidak mencatat apapun. "Dia belum berbicara sejak kami meninggalkan dealer," bisik Martha, meremas tangannya. "Aku mencoba melindunginya, tetapi pria yang mengerikan itu," James mengangkat tangannya, mengangguk mengerti. "Kamu melakukan segalanya dengan benar, Martha, terima kasih." Mendekat perlahan, dia berlutut di depan putrinya, "Lilibert, ini ayah." Tidak ada respons, bahkan tidak ada sedikit pun pengakuan. "Aku dengar kau mengalami pagi yang sulit," lanjutnya dengan lembut. "Bisakah kau ceritakan padaku tentang itu?" Keheningan membentang, hanya terputus oleh napas Max yang stabil. James mengenali tanda-tandanya, Lily telah mengasingkan diri ke cangkang pelindungnya, mutisme yang telah menelannya setelah kematian Catherine merebut kembali wilayahnya. Kepanikan muncul di tenggorokannya, tetapi dia memaksanya turun. Dia membutuhkan kekuatannya sekarang, bukan ketakutannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengambil tablet gambarnya, alat yang direkomendasikan oleh terapisnya untuk komunikasi selama episode nonverbal. "Bisakah kau tunjukkan apa yang terjadi hari ini?" tanyanya, meletakkannya dengan lembut di pangkuannya untuk waktu yang lama. Tidak ada yang terjadi. Kemudian, perlahan,
jari-jari Lily bergerak. Goresan kekanak-kanakan sederhana membentuk sebuah mobil. Seorang pria dengan wajah marah, Max dengan syal birunya. Air mata membasahi layar saat dia menggambar dirinya sendiri. Lebih kecil dari segalanya, sosok kecil didorong menjauh. Aku mengerti, kata James, suaranya tenang, meskipun kemarahan membara di dalam dirinya. Seseorang tidak baik padamu dan Max, di layar. Lily menambahkan gelembung ucapan dengan garis-garis bergerigi berteriak, dia menulis satu kata, berbahaya. Mereka menyebut Max berbahaya, James menjelaskan, menerima anggukan kecil sebagai tanggapan. Dan ini karena kamu ingin mendapatkan sesuatu untuk ulang tahunku. Anggukan lain begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat. Beban tanggung jawab yang menghancurkan menetap di pundak James. Lily telah menjelajah ke dunia, sebuah langkah besar dalam pemulihannya, hanya untuk dihukum karena keberaniannya. Dia memikirkan Catherine di hari-hari terakhir itu, suaranya melemah tetapi tegas. Berjanjilah padaku dia akan merasakan sukacita lagi. James, berjanjilah padaku dia tidak akan tetap hancur. Berdiri, James bergerak ke jendela, mengatur pikirannya. Sebagai seorang dokter, dia memahami trauma, bagaimana setiap kemunduran dapat menghapus kemajuan selama berbulan-bulan. Sebagai seorang pengusaha, dia menyadari pentingnya tindakan yang menentukan. Sebagai seorang ayah, dia hanya tahu bahwa anaknya terluka dan sesuatu harus dilakukan. Martha, katanya akhirnya, bisakah kau siapkan makan malam favorit Lily malam ini dan mungkin kita bisa menonton film dengan panda yang dia suka. Martha mengangguk, kelegaan menyapu wajahnya karena memiliki tugas konkret. Dan tolong telepon Dr. Jensen, beritahu dia apa yang terjadi. Tanyakan apakah dia bisa datang besok, bukan Kamis. Setelah Martha pergi, James kembali ke putrinya, Lily Bear. Aku ingin kau tahu sesuatu yang sangat penting. Dia menunggu sampai matanya berkedip ke arahnya sesaat. Apa yang terjadi hari ini salah. Pria itu salah. Max tidak berbahaya. Dia luar biasa dan berani dan baik hati, sama seperti dirimu. Dia meraih syal biru, dengan lembut menyentuh sutra lusuh itu. Ibumu akan sangat bangga padamu karena mencoba mendapatkan hadiah ulang tahun yang spesial. Itu sangat bijaksana. Suaranya sedikit pecah pada kata ibu, dan mata Lily akhirnya bertemu dengannya. Kilatan kesedihan bersama menghubungkan mereka besok. James melanjutkan, aku akan memastikan orang-orang di dealer itu memahami betapa istimewanya Max dan betapa istimewanya dirimu. Aku berjanji padamu, Lily Bear, mereka tidak akan pernah memperlakukan anak atau anjing layanan lain seperti itu lagi. Saat bayangan malam memanjang, James duduk di mejanya, Max berbaring dengan setia di kakinya. Lily akhirnya tertidur, kelelahan karena emosi. Di layar komputernya, James mempelajari situs web Prestige Motors, menghafal wajah, mencatat potret Henry Williams yang tersenyum di bawah gelar General Manager. Beberapa penekanan tombol lagi mengungkapkan pemiliknya, Richard Parker, dan informasi kontaknya. Telepon James berdengung dengan pesan dari tim eksekutifnya. Para investor khawatir tentang kepergiannya yang tiba-tiba. Presentasi membutuhkan kesimpulan. Keputusan menunggu masukannya. Dengan ketelitian metodis, dia menanggapi masing-masing pesan, mengatur agar CFO-nya menangani pertemuan tindak lanjut. Kemudian dia membuka folder lain di komputernya, yang diberi label sederhana, Lily. Di dalamnya terdapat laporan medis, catatan terapi, dokumentasi hukum status Max sebagai anjing terapi bersertifikat. Dia menambahkan ini ke tas kerjanya bersama dengan folder kecil yang berisi kredensialnya yang jarang digunakan. James Harper, MD, PhD, CEO Neurotech Pharmaceuticals, anggota Dewan, anggota 3 rumah sakit dan wali dari Harper Foundation for Childhood Trauma Recovery. Akhirnya, dia melakukan satu panggilan ke garasinya. Thomas, Phantom, siapkan pukul 9 pagi, tolong. Rolls-Royce, model edisi terbatas yang dia beli setelah mendapatkan persetujuan FDA untuk perawatan terobosan Neuroch, jarang meninggalkan garasinya yang ber-AC. Besok akan menjadi pengecualian. Saat cahaya bulan tumpah di atas tubuh Lily yang sedang tidur, James duduk di samping tempat tidurnya memikirkan Catherine. Aku akan menepati janji kita, bisiknya kebayangan. Dia akan menemukan suaranya lagi. Max mengangkat kepalanya, mata cerdas bertemu dengan mata James, sebuah perjanjian diam-diam terbentuk antara pria dan anjing. Besok, Prestige Motors akan belajar bahwa beberapa kesalahan membawa konsekuensi yang jauh melampaui hilangnya penjualan. Ini bukan tentang balas dendam.
Ini tentang keadilan dan memastikan bahwa apa yang terjadi pada Lily tidak pernah terjadi pada anak lain. Panggung telah disiapkan. Perhitungan akan datang dengan cahaya pagi. Rolls-Royce Phantom edisi terbatas menarik perhatian, bahkan di lingkungan yang terbiasa dengan kekayaan. Eksterior biru tengah malamnya, yang dipesan khusus untuk mencocokkan mata Catherine, berkilauan di bawah sinar matahari pagi saat Thomas, pengemudi lama James, menavigasi melalui jalan-jalan Boston. James duduk di kursi belakang, setelan abu-abunya yang bersahaja menyembunyikan kekayaan bersihnya. Pikirannya meninjau rencana hati-hati yang telah dia susun semalaman. Setiap elemen dirancang bukan untuk pembalasan tetapi untuk pendidikan. Kita 5 menit. Lagi, Pak, Thomas mengumumkan. James mengangguk, menyesuaikan manset perak Catherine, hadiah terakhirnya sebelum diagnosis. Lingkari sekali. Thomas, aku ingin melihat tata letaknya. Saat Phantom meluncur melewati Prestige Motors, James mencatat kesibukan pagi itu, staf penjualan tiba, kru kebersihan memoles jendela, Henry Williams sendiri menyapa pasangan yang keluar dari Bentley. Gambaran itu memperkuat tekadnya. Ini bukan hanya tentang martabat Lily. Ini tentang setiap orang dengan disabilitas yang menghadapi diskriminasi. Pintu masuk utama, Thomas James menginstruksikan, dan tolong tetap bersama mobil. Rolls-Royce mendengkur berhenti tepat di depan pintu kaca Prestige Motors. Kehadirannya yang mengesankan menarik setiap mata di sekitarnya bahkan sebelum James muncul. Efeknya langsung terasa. Staf meluruskan dasi, percakapan berhenti di tengah kalimat dan kepala Henry Williams tersentak seperti predator. Mencium peluang. James melangkah ke trotoar dengan kesengajaan yang tidak tergesa-gesa, ekspresinya netral saat Thomas membuka pintu. Tas kerja kulit lapuk di tangannya, kontras yang mencolok dengan kemewahan di sekelilingnya, berisi dokumentasi yang diperlukan untuk apa yang akan terjadi. Selamat pagi, Tuan. Selamat datang di Prestige Motors. Henry Williams terwujud di sampingnya, tangan terulur, tersenyum, profesional mempesona. Henry Williams, General Manager, itu mesin yang luar biasa yang Anda tiba. James memandangi tangan yang terulur itu sebentar sebelum menerimanya dengan kesopanan yang dingin. Memang komisi khusus. Saya menemukan bahwa kendaraan berkualitas mencerminkan nilai-nilai seseorang, tentu saja. Henry setuju, dengan bersemangat memimpin James menuju pintu masuk. Kami bangga dalam memahami klien yang cerdas. Apakah Anda mempertimbangkan tambahan untuk koleksi Anda? Suasana ruang pamer berubah terasa saat James masuk. Percakapan mereda, staf penjualan meluruskan dan anggukan halus mengakui kehadiran uang serius. James memperhatikan Sarah Wilson di mejanya, pengakuan berkedip di wajahnya saat dia menghubungkan kedatangannya dengan peristiwa kemarin. Saya sedang menjajaki opsi untuk armada perusahaan, jawab James, memindai kendaraan dengan ketidakpedulian yang terlatih. 7 eksekutif masing-masing membutuhkan transportasi yang sesuai, senyum Henry melebar. Mata kalkulator sudah menghitung komisi. Kami memiliki beberapa opsi yang akan membuat kendaraan eksekutif yang luar biasa. Seri S baru. Seri S mungkin. Atau Bentley Continental untuk tim senior Anda, dia menunjuk ke arah area tampilan. Tetapi untuk CEO sendiri, saya kira sesuatu yang lebih khas, Azur mungkin. James membiarkan pandangannya mengikuti isyarat Henry, berhenti pada kub biru kobalt di tengah ruang pamer, mobil yang diharapkan Lily untuk dilihat. Azur, ya, saya dengar itu spesial, produksi terbatas, Tuan, hanya 15 di seluruh dunia. Dalam warna biru tertentu itu kebanggaan memenuhi suara Henry. Saya bisa mengatur tampilan pribadi. Saya memahami bahwa kebijakan tampilan Anda cukup selektif. James menyela nadanya, ringan tetapi intens, menajamkan. Putri saya menyebutkan bahwa dia mengalami kesulitan mengakses informasi tentang model ini. Kemarin, kebingungan sesaat melintasi wajah Henry sebelum pemahaman terbit, dengan cepat digantikan oleh penyesalan terlatih. Tuan, jika ada kesalahpahaman dengan staf kami. Tidak ada kesalahpahaman, Tuan Williams. Dia cukup jelas tentang diantar keluar dari tempat itu. Dia berumur 7 tahun. James menjaga suaranya tetap datar meskipun otot berkedut di rahangnya. Dia didampingi oleh anjing terapi bersertifikatnya. Warna mengalir dari wajah Henry, tatapannya melesat ke arah pintu yang masih terbuka di mana Rolls-Royce menunggu. Putri Anda? Saya khawatir saya tidak, Lily Harper. Jawab James. Gadis kecil, rambut coklat, mutisme selektif. Setelah kematian ibunya, dia membawa syal biru di German Shepherd-nya Max. Pengakuan diikuti oleh kengerian menyapu fitur Henry.
Fasad profesional yang menghitung runtuh, digantikan oleh pedal belakang yang putus asa dari seorang pria yang menyadari kesalahan yang dahsyat. Tuan Harper, ada kesalahpahaman yang mengerikan. Kebijakan kami mengenai hewan ketat untuk kesehatan dan keselamatan, sertifikasi anjing terapinya. James meraih tas kerjanya mengeluarkan dokumen yang dilaminasi. Hukum federal melarang diskriminasi terhadap hewan layanan dan penangan mereka. Saya yakin Anda terbiasa dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika sekarang. Mereka telah menarik perhatian penonton. Staf penjualan berlama-lama di dekatnya, tampaknya mengatur brosur atau merapikan pajangan melalui partisi kaca yang memisahkan kantor eksekutif dari lantai ruang pamer. Seorang pria yang lebih tua dengan setelan yang dipesan khusus menyaksikan dengan kekhawatiran yang meningkat. Tentu saja, Henry tergagap, tidak repot-repot memeriksa dokumen itu, tetapi Anda harus mengerti. Jenis tertentu menimbulkan masalah kewajiban. Max adalah hewan layanan yang sangat terlatih yang membantu putri saya dengan disabilitasnya. James melanjutkan seolah-olah Henry tidak berbicara, disabilitas yang sekarang telah diperburuk oleh insiden kemarin. Sarah Wilson mendekat dengan hati-hati, clipboard menempel di dadanya. Tuan Williams, haruskah aku? Tidak sekarang, Sarah? Henry mendesis, tapi James menoleh ke arahnya. Nona Wilson, Sarah Wilson, pengurus rumah tanggaku menyebutkan bahwa kau mencoba membantu kemarin. Aku menghargai itu. Sarah menegakkan tubuh. Profesionalisme, mengatasi intimidasi. Ya, Tuan, saya mencoba menjelaskan tentang hewan terapi, tetapi itu akan dilakukan Sarah. Suara Henry membawa peringatan yang jelas. Sebenarnya, James membalas. Aku ingin mendengar perspektif Nona Wilson. Pemahamanku adalah dia berusaha untuk mengakomodasi seorang anak dengan disabilitas sementara kau. Dia berkonsultasi dengan Notepat, memanggil keamanan untuk menyingkirkan hewan buas itu dari tempat itu. Partisi kaca terbuka dan pria yang lebih tua mendekat, mengulurkan tangannya, Richard Parker, pemilik Prestige Motors. Mungkin kita harus melanjutkan percakapan ini di kantor saya, Tuan Harper, Dr. James Harper. James menerima jabat tangan, dan saya merasa nyaman untuk melanjutkan di sini. Tuan Parker, transparansi tampaknya tepat mengingat sifat publik dari insiden kemarin. Parker mengangguk kaku. Tentu saja, Henry, sepatah kata. Kedua pria itu menyingkir. Bisikan mendesak bertukar saat James menunggu kembalinya mereka. Sarah tetap di dekatnya, kelegaan terlihat jelas dalam posturnya bahwa seseorang akhirnya mengatasi peristiwa yang mengganggu kemarin. Ketika mereka kembali, Parker mengambil kendali. Dr. Harper, mohon terima permintaan maaf kami yang tulus atas insiden yang tidak menguntungkan kemarin. Seandainya saya hadir, tapi Anda hadir, James menyela dengan ringan. Pengurus rumah tanggaku menggambarkan pemilik bergabung dalam percakapan dan mendukung posisi Tuan Williams. Parker goyah, ingatan terbit. Gadis kecil dengan German Shepherd. Saya tidak tahu dia adalah seorang anak dengan disabilitas, James selesai. Atau putri dari seseorang yang penting bagi model bisnis Anda, yang akan mengubah perilaku Anda, Tuan Parker? Pertanyaan itu tergantung di udara, kebenaran yang tidak nyaman terbentang di sekitar mereka. Pelanggan berpura-pura fokus pada spesifikasi kendaraan, sambil berusaha mendengar percakapan Dr. Harper. Henry mencoba memulihkan diri. Saya sangat menyesal atas kejadian kemarin. Jika saya tahu tentang kondisi putri Anda, nama putri saya adalah Lily, James menyela, masih dengan nada memasuki suaranya. Dan kondisinya tidak seharusnya menentukan bagaimana dia diperlakukan, begitu juga dengan identitas atau status keuangan saya. Intinya adalah itu. Parker, menyadari situasi yang semakin tak terkendali, mengangguk dengan serius. Anda benar sekali, Dr. Harper. Perilaku kami tidak dapat dimaafkan, terlepas dari siapa Lily. Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaikinya? James menganggap pertanyaan itu tulus dalam keputusasaannya, jika bukan asalnya, edukasi, Tuan Parker, untuk staf Anda dan diri Anda sendiri. Dia meraih lagi ke dalam tasnya, mengambil folder berisi informasi tentang hewan peliharaan layanan, perlindungan hukum mereka, dan protokol yang tepat untuk mengakomodasi mereka dan penangan mereka. Wajah Henry menegang karena kritik tersirat, tetapi Parker mengangguk. Tentu saja, kami akan segera menerapkan pelatihan. Selain itu, James melanjutkan, saya ingin Nona Wilson mengawasi implementasi itu, mengingat pemahamannya yang ditunjukkan tentang perilaku yang sesuai. Mata Sarah membelalak kaget,
sementara mata Henry menyipit dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Permintaan maaf tertulis formal kepada putri saya akan tepat, James menambahkan, bukan dari Departemen Hukum Anda. Sesuatu yang tulus, mengakui kerugian spesifik yang disebabkan. Tentu saja, Parker setuju, kelegaan terlihat bahwa tuntutan sejauh ini dapat dikelola. James mengangguk, lalu menyampaikan hal yang tak terduga, dan akhirnya, saya pikir penting bagi Anda untuk memahami dampak hewan peliharaan layanan secara langsung. The Harper Foundation mengadakan penggalangan dana untuk anak-anak penyandang disabilitas bulan depan. Kami menyediakan hewan terapi untuk keluarga yang tidak mampu membelinya. Kehadiran Anda akan menjadi pendidikan, bukan sebagai tamu tetapi sebagai sukarelawan. Permintaan itu mendarat seperti bom waktu yang lembut. Parker berkedip, menghitung implikasi hubungan masyarakat, sementara raut wajah Henry dipenuhi dengan emosi yang tertekan. Dr. Harper, Henry memulai, suaranya tegang. Meskipun saya menghargai undangan itu, saya harus menjelaskan. Henry. Parker memotongnya dengan lirikan peringatan sebelum kembali ke James. Kami akan merasa terhormat untuk menjadi sukarelawan, Dr. Harper. Percakapan mungkin telah berakhir di sana, resolusi yang rapi untuk insiden yang disayangkan, jika pintu ruang pamer tidak terbuka pada saat yang tepat itu. Seorang wanita masuk membimbing seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Wajah anak itu memiliki bekas luka yang terlihat di sepanjang pipi dan rahang kirinya, tatapannya menunduk seolah menghindari perhatian. Ayah, anak laki-laki itu memanggil, melihat Henry. Ibu bilang, kamu lupa? Dia berhenti tiba-tiba, menyadari pertemuan yang tegang. Seluruh sikap Henry berubah, baju besi profesional retak untuk mengungkapkan kerentanan telanjang. Tyler, teman, aku sedang rapat. Bisakah kamu menunggu di kantorku? Tetapi James telah menghubungkan potongan-potongan terakhir, bekas luka, reaksi naluriah Henry terhadap Max, respons terlalu protektif yang memicu konfrontasi kemarin. Bukan diskriminasi sederhana atau ketidakpedulian, tetapi ketakutan yang mendalam dan pribadi. Putra Anda, James, tanya dengan tenang. Henry mengangguk kaku, protektif, bergerak menuju Tyler. Ya, James mendekat perlahan, pelatihan medis, menginformasikan penilaiannya tentang luka yang sembuh. Serangan anjing? Dia bertanya, ketegasan lembut, memotong kepura-puraan. Tyler menjawab sebelum ayahnya dapat campur tangan. 2 tahun lalu, German Shepherd, 17 jahitan. Penyampaian fakta menunjukkan pengulangan cerita yang sering. Saya menyesal itu terjadi padamu, James berkata dengan tulus. Pasti mengerikan. Tyler mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh seorang anak yang terbiasa mendiskusikan traumanya. Aku baik-baik saja, ayah yang lebih kesal dariku sekarang. Henry meletakkan tangan protektif di bahu putranya. Dr. Harper, sekarang mungkin Anda mengerti. Saya mengerti ketakutan, James mengakui, dan bagaimana itu dapat membentuk reaksi kita. Tapi saya juga mengerti bahwa putri saya sekarang percaya dia telah melakukan sesuatu yang salah dengan memiliki anjing yang membantunya berbicara. Kebenaran yang tidak nyaman menyelimuti ruang pamer. Parker memanfaatkan kesempatan untuk resolusi. Dr. Harper, mengingat konteks ini, mungkin ada kompromi? Jika Henry bertemu dengan anjing terapi putri Anda di lingkungan yang terkendali. Ayah, Tyler menyela, rasa ingin tahu mengatasi keengganan. Apakah ini tentang gadis kecil kemarin, yang dengan anjing besar dengan syal biru itu? Henry menegang. Tyler akan membahas ini di rumah. Tetapi Dr. Martinson mengatakan terapi paparan mungkin membantu. Tyler bertahan. Bertahun-tahun konseling terbukti dalam kosakatanya, dan anjing itu tidak tampak menakutkan, dia hanya duduk di sana, bahkan ketika Anda berteriak. Observasi sederhana dari seorang anak menembus kompleksitas orang dewasa. James menatap Tyler dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Nama anjing putri saya adalah Max. Dia adalah anjing pencari dan penyelamat sebelum menjadi pendamping terapinya. Dia membantunya menemukan suaranya setelah ibunya meninggal. Tyler memproses informasi ini dengan ketegasan seperti anak kecil. Jadi dia membantunya, seperti Dr. Martinson membantuku dengan mimpi buruk dan hal-hal lain. Sangat mirip, James setuju, teknik yang berbeda, tujuan yang sama. Sikap defensif Henry sedikit melunak. Pemahaman orang tua, melampaui rasa malu profesional, Dr. Harper, saya. Dia ragu, harga diri berperang dengan hati nurani.
Saya bereaksi buruk kemarin. Ketakutan saya untuk Tyler, dia memberi isyarat tak berdaya, menutupi penilaian Anda. James selesai, saya mengerti ketakutan, Tuan Williams. Saya hidup dengannya setiap hari, menyaksikan putri saya berjuang. Dia mengulurkan tangannya, bukan sebagai pengampunan tetapi pengakuan. Mungkin ada pembelajaran di kedua sisi di sini. Sikap itu, tak terduga dan tak pantas, sejenak membuat Henry kehilangan kata-kata. Dia menerima jabat tangan itu dengan emosi yang terlihat. Terima kasih, Richard Parker, merasakan resolusi dalam genggaman, melangkah maju. Dr. Harper, tentang armada korporat itu akan dibeli di tempat lain. James menjawab tanpa ragu, insiden ini membutuhkan lebih dari sekadar transaksi bisnis yang nyaman untuk diselesaikan. Ini membutuhkan perubahan yang tulus. Dia beralih ke Sarah. Nona Wilson, bagaimanapun, telah mendapatkan kepercayaan saya. Ketika Anda siap untuk membahas Azur untuk bibi putri saya, tujuan aslinya berkunjung, saya akan bekerja secara eksklusif dengannya. Saat James bersiap untuk pergi, suara Tyler menghentikannya. Dr. Harper, bisakah saya mungkin bertemu Max suatu saat nanti untuk terapi saya? Permintaan polos itu, lahir dari ketahanan seorang anak daripada perhitungan orang dewasa, sangat menyentuh James. Dia berlutut sejajar dengan Tyler. Saya pikir itu bisa diatur dengan persiapan yang tepat untuk Anda, Max, dan Lily juga. Untuk pertama kalinya pagi itu, harapan tulus menggantikan manuver strategis. Saat James Harper meninggalkan Prestige Motors, konsekuensi kunjungannya baru mulai menyebar keluar, melalui dealer, melalui keluarga Henry Williams, dan melalui komunitas yang segera menemukan dirinya di pusat percakapan yang tak terduga tentang ketakutan, disabilitas, dan jembatan yang dapat menghubungkan mereka. Pada hari Senin berikutnya, apa yang dimulai sebagai konfrontasi pribadi telah bermetamorfosis menjadi kontroversi publik. Bagian gaya hidup Boston Herald menampilkan artikel yang tampaknya tidak berbahaya tentang peraturan hewan peliharaan layanan, dengan santai menyebutkan insiden di dealer mobil bergengsi. Pada hari Selasa, media sosial telah mengidentifikasi Prestige Motors dan pada hari Rabu seseorang telah membocorkan nama depan Lily. Tagar keadilan untuk Lily dan Max sempat menjadi tren pada hari Kamis, disertai dengan perdebatan penuh semangat tentang hak-hak disabilitas, akomodasi hewan peliharaan layanan, dan implikasi yang lebih luas dari hak istimewa dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan. James telah mengantisipasi perhatian, tetapi bukan api digital ini. Dia terbangun dengan lusinan pesan dari kelompok advokasi disabilitas yang mencari dukungannya, wartawan yang meminta wawancara, dan bahkan beberapa orang tua dari anak-anak dengan hewan peliharaan layanan yang berbagi pengalaman diskriminasi serupa. Meskipun dia tidak memberikan wawancara dan tidak mengeluarkan pernyataan, kebungkamannya menjadi bentuk komunikasinya sendiri, misterius, terhitung, menunjukkan perkembangan yang lebih dalam terjadi di balik pintu tertutup. Dewan khawatir. James Marcus Donovan, Ketua Neurotes, berbicara dengan kehati-hatian yang terukur dari seorang pria yang menavigasi ladang ranjau. Panggilan konferensi darurat telah diatur setelah 3 investor utama menyatakan keberatan tentang kontroversi publik. Publisitas ini tidak selaras dengan citra perusahaan kita. Publisitas itu bukan perbuatan saya, Marcus, James menjawab dengan tenang, menyaksikan seekor burung kardinal mendarat di pohon ek di luar jendela kantor rumahnya. Seseorang di dealer membocorkan konfrontasi itu. Namun demikian, suara lain menyela, Howard Richards, selalu yang pertama memprioritaskan harga saham daripada prinsip, keterlibatan Anda telah menjadi gangguan. The Davidson Group mengancam akan menarik investasi mereka kecuali kita menunjukkan ini tidak memengaruhi operasi. Jari-jari James menegang tanpa terasa di sekitar penanya. The Davidson Group menggunakan ini sebagai pengaruh karena mereka menginginkan kursi dewan pada kuartal terakhir dan ditolak. Ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Putri Anda bukan masalahnya, Richards bersikeras pada speaker Pone, meratakan aksen Boston patriciannya. Ini adalah perjuangan Anda yang mengkhawatirkan kami. Media menggambarkan Anda sebagai semacam pendendam hak-hak disabilitas dan bukan itu yang diinvestasikan oleh pemegang saham kita. Perjuangan saya, seperti yang Anda sebut, James menjawab dengan ketenangan yang berbahaya, adalah masalah pribadi sampai dipublikasikan oleh orang lain. Saya belum berbicara dengan satupun wartawan. Marcus menyela dengan lancar, James, kami berada di pihak Anda. Kami hanya menyarankan penarikan strategis. Keluarkan pernyataan bersama dengan dealer, terima permintaan maaf mereka, lanjutkan. Privasi dan mata pencaharian Anda akan dilindungi. Burung kardinal itu terbang.
sebuah kilatan merah terhadap langit musim gugur. James melihatnya menghilang, memikirkan Catherine dan kejelasan moral absolutnya. Putri saya dipermalukan karena memiliki disabilitas, katanya akhirnya, dia telah berhenti berbicara lagi. Dia berusia 7 tahun. Tidak akan ada penarikan strategis. Keheningan membentang di seluruh koneksi digital sampai Richards memecahnya. Kalau begitu mungkin cuti sementara akan tepat. Sampai ini mereda, saran itu menggantung di udara, implikasinya jelas. James bisa merasakan mesin perusahaan berputar melawannya. Dewan yang sama yang telah merayakan kecemerlangannya, memberikan bonus kepadanya atas inovasinya, sekarang menghitung potensi kewajibannya. Apakah itu permintaan dari Dewan, Howard, atau hanya rekomendasi pribadi Anda? Markus menghela napas dengan jelas, James, tidak ada yang meminta Anda untuk mengundurkan diri. Kami menyarankan periode pendinginan, 3 bulan, mungkin Hellman dapat menangani operasi sehari-hari. Sementara saya melakukan apa tepatnya? Bersembunyi? James melihat foto berbingkai di mejanya. Catherine menggendong bayi Lily. Keduanya tersenyum ke kamera, tidak menyadari kesedihan yang menanti mereka. Anda telah mengenal saya 15 tahun, Markus. Apakah itu benar-benar yang Anda harapkan dari saya? Percakapan berakhir dengan basa-basi yang tegang dan janji untuk meninjau kembali situasi minggu berikutnya. James mengakhiri panggilan dengan mengetahui bahwa garis-garis telah ditarik. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, identitas profesionalnya berdiri bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Di seberang kota, Henry Williams menghadapi perhitungan profesionalnya sendiri. Richard Parker telah menempatkannya pada cuti administratif sambil menunggu peninjauan, sebuah eufemisme perusahaan untuk masa percobaan yang diwarnai dengan peringatan permanen. Ini hanya sampai media menemukan sesuatu yang lain untuk dikejar. Parker telah menjelaskan, tidak dengan tidak ramah. Saya tidak meragukan penilaian Anda secara umum, Henry, tetapi situasi ini. Dia memberi isyarat tak berdaya ke arah tumpukan email dan panggilan yang menuntut tindakan. Kita perlu menunjukkan akuntabilitas sekarang. Henry duduk di dapurnya, pemberitahuan cuti administratif di atas meja di depannya, bertanya-tanya bagaimana reaksi sesaat berdasarkan ketakutan naluriah telah menguraikan karirnya yang dibangun dengan hati-hati. Istrinya, Catherine, meletakkan tangan yang mendukung di bahunya. Kamu melindungi putra kita, katanya lembut. Siapapun akan mengerti itu. Henry menutupi tangannya dengan tangannya sendiri. Aku tidak memikirkan Tyler pada saat itu. Aku memikirkan aturan dan penampilan dan proyeksi penjualan kuartalan. Pengakuan itu terasa pahit. Aku melihat anjing itu dan bereaksi dari ketakutanku sendiri, bukan dari ancaman yang sebenarnya. Catherine tanpa hendak menjawab ketika telepon Henry bergetar dengan nomor yang tidak dikenal. Menjawab dengan hati-hati, dia terkejut mendengar suara Sarah Wilson. Tuan Williams, saya harap saya tidak melampaui batas, tetapi saya pikir Anda harus tahu. Dr. Harper datang lagi hari ini. Henry menegakkan diri ke Diler. Apa yang terjadi? Dia berbicara dengan saya tentang Azur untuk saudara iparnya, katanya. Tetapi kemudian dia bertanya tentang kebijakan hewan peliharaan layanan kami, suaranya merendah, dan tentang Anda, apakah Anda telah dipecat? Emosi yang rumit, sebagian kelegaan, sebagian kebingungan, membasahi Henry. Apa yang Anda katakan padanya? Kebenaran, bahwa Anda sedang cuti. Bahwa Tuan Parker sedang menyusun kebijakan baru. Sarah ragu-ragu. Dia tampak lega bahwa Anda belum dipecat, mengatakan sesuatu tentang konsekuensi, perlu mendidik, bukan menghukum. Setelah berterima kasih kepada Sarah dan mengakhiri panggilan, Henry duduk dalam keheningan yang penuh pertimbangan. Pria yang anaknya dia permalukan rupanya telah mengadvokasi terhadap pemecatannya. Kesadaran itu menciptakan disonansi yang tidak nyaman dengan penjahat yang telah dia bangun dalam benaknya. Saat konsekuensi profesional ini terungkap, tragedi yang lebih mendalam berkembang di dalam rumah tangga Harper. Regresi Lily telah dipercepat melampaui ketakutan terburuk James. Dr. Jensen, terapisnya, muncul dari sesi hari Kamis mereka dengan keseriusan yang tidak biasa. Dia telah menarik diri sepenuhnya. James tidak akan berkomunikasi, bahkan melalui menggambar. Kekhawatiran spesialis itu jelas. Seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dunia tidak aman untuk suaranya. Apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan itu muncul mentah dan putus asa. CEO yang brilian, digantikan oleh seorang ayah yang tenggelam dalam ketidakberdayaan. Dr. Jensen mempertimbangkan dengan hati-hati. Ada program perumahan di Vermont,
3 minggu terapi intensif di lingkungan yang terkendali. Mereka menghususkan diri dalam autisme selektif setelah trauma. Vermont. Kata itu terasa seperti pukulan fisik. Anda ingin saya mengirimnya pergi. Saya ingin dia memiliki kesempatan terbaik untuk pulih, Dr. Jensen mengoreksi dengan lembut, perhatian media, gangguan pada rutinitasnya. Dia membutuhkan stabilitas dan dukungan khusus. James mondar-mandir di sepanjang ruang belajarnya, Max mengikuti dengan setia di tumitnya. Dia sudah kehilangan ibunya. Saya tidak bisa mengirimnya pergi dari rumahnya, dari Max. Max akan pergi bersamanya, Dr. Jensen menyela, dia adalah bagian integral dari terapinya. Tapi James, dia ragu-ragu, memilih kata-katanya dengan hati-hati, pertempuran komunitas yang Anda perjuangkan ini. Meskipun perlu, menciptakan lingkungan konflik di sekitar Lily. Anak-anak menyerap stres kita. Mereka menginternalisasi konflik yang tidak mereka mengerti. Implikasinya tidak salah lagi. Advokasi James, penolakannya untuk mundur secara strategis seperti yang disarankan Markus, mungkin memperburuk penderitaan Lily. Kemungkinan itu mengukir ruang hampa di bawah tulang rusuknya malam itu. Setelah Lily akhirnya tertidur dengan gelisah, tangan kecilnya menggenggam syal biru Max, James menghadapi pertanyaan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Apakah dia berjuang untuk keadilan dengan mengorbankan pemulihan putrinya? Martha menemukannya saat fajar, masih duduk di samping tempat tidur Lily, keputusannya terukir di garis-garis baru di wajahnya. Hubungi pusat Vermont, dia menginstruksikan dengan tenang. Buat pengaturan. Sementara itu, di seberang kota, Tyler Williams mengalami krisisnya sendiri. Perhatian media seputar insiden itu telah menghidupkan kembali mimpi buruknya, kenangan gigi yang menyeringai dan rasa sakit yang mencabik kembali meskipun bertahun-tahun terapi. Henry dan Catherine telah terbangun karena teriakannya selama 3 malam berturut-turut, memeluknya saat dia menangis tentang anjing yang kembali. Dr. Martinson, terapis Tyler, mendengarkan dengan penuh pertimbangan penceritaan putus asa Henry tentang malam-malam tanpa tidur mereka. Tyler telah membuat kemajuan luar biasa, dia mengakui. Tetapi trauma tidak linear. Kemunduran terjadi, terutama ketika pemicu diperkenalkan kembali. Apa yang bisa kita lakukan? Henry mengajukan pertanyaan itu, tanpa sadar, menggemakan permohonan putus asa James Harper di seberang kota. Tanggapan Dr. Martinson membuatnya terpana. Terapi paparan terkontrol mungkin bermanfaat pada tahap ini, memperkenalkan kembali dirinya kepada anjing, khususnya German Shepherd, di lingkungan yang aman dan terkendali. Henry menatap tak percaya. Anda ingin dia bertemu dengan hal yang memberinya mimpi buruk? Saya ingin dia membedakan antara ingatannya tentang satu anjing tertentu dan realitas anjing secara umum, dia mengoreksi. Saat ini ketakutannya telah digeneralisasi ke semua German Shepherd. Itu tidak terapeutik, itu membatasi. Sama sekali tidak, Henry menyatakan. Perlindungan orang tua mengesampingkan rekomendasi terapeutik. Saya tidak akan membuatnya mengalami stres semacam itu. Dr. Martinson mengangguk, akrab dengan resistensi awal. Pertimbangkan ini, Tuan Williams. Tyler bertanya tentang anjing gadis kecil itu. Dia mengungkapkan rasa ingin tahu, bukan hanya ketakutan. Itulah proses penyembuhan bawaannya yang bekerja. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Anak-anak sangat tangguh ketika kita tidak memperkuat ketakutan mereka dengan ketakutan kita sendiri. Saran itu berlama-lama dengan tidak nyaman saat Henry berkendara pulang, pikirannya memutar ulang pertanyaan mengejutkan Tyler kepada James Harper. Bisakah saya mungkin bertemu Max suatu saat nanti? Apakah ketakutannya sendiri telah memberikan bayangan yang lebih panjang daripada trauma sebenarnya putranya? Perpecahan komunitas mencapai puncaknya 2 minggu setelah insiden awal. Pertemuan Balai Kota, yang tampaknya tentang akomodasi hewan peliharaan layanan di ruang publik, menjadi referendum tentang hak-hak yang bersaing, akses disabilitas versus keselamatan publik, respons berdasarkan informasi trauma versus kewajiban hukum. Ruang pertemuan di Brooklyn Community Center meluap dengan advokat penuh semangat dari kedua belah pihak. Hukumnya jelas, desak Miranda Oaks, Direktur Boston Center for Disability Rights. Hewan peliharaan layanan bukan hewan peliharaan, mereka adalah peralatan medis. Menolak akses mereka seperti mengambil kursi roda seseorang. Tidak ada yang menyarankan untuk melarang semua hewan peliharaan layanan, balas Thomas Reynolds, mewakili kelompok orang tua. Tetapi batasan ukuran dan pertimbangan ras adalah langkah-langkah keamanan yang masuk akal. Anak saya digigit oleh anjing tetangga yang ramah. Ini bukan kekhawatiran hipotetis. Dari belakang ruangan, Sarah Wilson mendengarkan dengan seksama.
Kehadirannya mewakili komitmen Prestige Motors terhadap keterlibatan dan pendidikan masyarakat. Respons Richard Parker yang dibuat dengan hati-hati terhadap kontroversi tersebut. Ketidakhadiran James Harper dan Henry Williams sangat mencolok, memicu spekulasi tentang penyelesaian hukum di balik layar atau permusuhan yang sedang berlangsung. Situasi anak Harper disayangkan, lanjut seorang pria tua di mikrofon. Tetapi satu insiden tidak membenarkan perubahan kebijakan grosir. Ada kekhawatiran keselamatan yang sah dengan ras tertentu. Itu sama sekali tidak didukung oleh data, sela Dr. Eleanor Simmons, ahli perilaku hewan. Legislasi khusus ras telah berulang kali terbukti tidak efektif dalam mengurangi gigitan atau serangan anjing. Temperamen dan pelatihan individu jauh lebih prediktif daripada ras. Saat perdebatan semakin intensif, Sarah mendapati dirinya dipanggil secara tak terduga. Anda ada di sana, seseorang berteriak dari kerumunan, apa yang sebenarnya terjadi di Diler. Bangkit dengan enggan, Sarah merasakan beban lusinan tatapan mengharapkan. Dia telah melatih pernyataan resmi Prestige Motors yang dibuat dengan hati-hati oleh tim hukum mereka. Tetapi berdiri di depan tetangganya, naskah perusahaan terasa tidak memadai. Apa yang terjadi, dia memulai perlahan, adalah bahwa ketakutan dan prasangka mengesampingkan kasih sayang dan kewajiban hukum. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengetahui kata-kata berikutnya mungkin membuatnya kehilangan pekerjaannya. Seorang gadis kecil yang membutuhkan anjing terapinya untuk merasa aman di dunia dibuat merasa tidak diterima dan takut, dan seorang ayah yang telah menyaksikan putranya diserang oleh anjing serupa menanggapi dengan trauma yang belum terselesaikan, daripada melihat situasi individu dengan jelas, penilaian jujurnya membungkam Rune sejenak. Keduanya adalah reaksi manusia yang dapat dimengerti. Dia melanjutkan. Keduanya juga salah dan sampai kita berhenti membagi menjadi sisi dan mulai melihat kemanusiaan kompleks dalam setiap situasi, kita akan terus mengadakan balai kota ini tanpa benar-benar menyelesaikan apapun. Saat pertemuan berakhir dengan janji tentatif untuk dialog berkelanjutan, komunitas tetap terpecah, posisi mengakar. Apa yang tidak disadari oleh para advokat yang penuh semangat adalah bahwa dua tokoh utama dalam kontroversi tersebut, James Harper dan Henry Williams, telah diubah oleh kekuatan yang lebih kuat daripada opini publik atau argumen hukum. James duduk di rumahnya yang kosong, Lily dan Max telah berangkat pagi itu ke pusat perawatan Vermont. Keheningan bergema menyakitkan di kamar-kamar yang dulunya dipenuhi dengan kata-kata sesekali putrinya dan kehadiran Max yang menghibur. Di mejanya tergeletak dua surat pengunduran diri, satu sementara, satu permanen. Yang pertama adalah cuti 6 bulan dari Neuratech, efektif segera. Yang kedua adalah kepergian permanen dari perusahaan yang telah dia bangun, bertanggal 6 bulan di masa depan, untuk dikirim hanya jika pemulihan Lily membutuhkan perhatiannya yang tak terbagi di luar cuti awal. Markus telah kecewa secara profesional, tetapi memahami secara pribadi. Perusahaan akan bertahan, James, pastikan keluarga Anda juga. Di seberang kota, Henry Williams duduk di rumah yang sama sepinya. Tyler akhirnya tertidur setelah mimpi buruk lainnya, Catherine di sampingnya memberikan kenyamanan. Henry merasa semakin tidak mampu menawarkan. Di meja dapur tergeletak kartu Dr. Martinson dengan catatan tulisan tangan, ketika Anda siap untuk membahas opsi terapi paparan. Di sampingnya, laptopnya menampilkan email terbuka ke James Harper yang dirancang dan dihapus selusin kali. Kursor berkedip menuduh ketidakmampuannya untuk menemukan kata-kata yang tepat. Dua ayah, dipisahkan oleh keadaan dan pilihan, disatukan oleh cinta yang sengit dan menakutkan untuk anak-anak yang penyembuhannya tetap di luar kendali mereka. Kontroversi yang telah melanda komunitas mereka, pada intinya, tidak pernah tentang peraturan hewan peliharaan layanan atau kebijakan perusahaan. Itu tentang ketakutan. Bagaimana itu membentuk kita, membutakan kita, dan kadang-kadang, jika kita cukup berani untuk menghadapinya, mengubah kita. Panggung telah disiapkan untuk baik perpecahan yang berkelanjutan atau penyembuhan yang tak terduga. Tak satupun dari pria itu dapat memprediksi jalan mana yang akan muncul atau bagaimana anak-anak mereka. Lily dengan kebungkamannya dan Tyler dengan bekas lukanya, pada akhirnya akan memimpin jalan ke depan. Minggu pertama tanpa Lily dan Max membentang tanpa henti. Bagi James, pusat perawatan Vermont Cedar Grove hanya mengizinkan kontak terbatas untuk membangun lingkungan terapeutik yang terkendali. Dr. Jensen telah menjelaskan 2 panggilan video terjadwal telah menjadi latihan pengendalian diri. James mempertahankan senyum meyakinkan sementara Lily hanya menatap layar, kebungkamannya, tembok di antara mereka. Max telah muncul sebentar di latar belakang selama panggilan kedua, syal biru itu masih setia di lehernya, dan James telah mencatat bagaimana tangan Lily telah meraih secara refleks untuk kenyamanan yang akrab. Dia berpartisipasi dalam kegiatan, Direktur Pusat, Dr. Walsh, melaporkan dalam pembaruan hariannya, nonverbal tetapi terlibat.
Sebenarnya cukup umum bagi anak-anak untuk menunjukkan gejala yang lebih kuat pada awalnya di lingkungan baru. Itu tidak menunjukkan regresi. Tetapi ketika telepon James berdering pukul 3 pagi pada malam ke-7, nomor pusat menerangi kamar tidur gelapnya, pola klinis umum, memberikan sedikit kenyamanan. Dr. Harper, saya minta maaf menelepon selarut ini. Lily mengalami episode stres yang ekstrim. Suara pengawas malah membawa ketenangan yang tegang dari manajemen krisis. Dia bangun menjerit, vokalisasi pertama sejak kedatangannya, dan kita tidak bisa membujuknya. Dia meminta Anda berulang kali. James sudah mengenakan pakaian, perhitungan berjalan otomatis, perjalanan 3 jam ke Vermont, rute tercepat pada jam ini, kondisi cuaca. Saya sedang dalam perjalanan. Letakkan dia di telepon. Suara Lily, tipis dan gemetar, menusuknya lebih menyakitkan daripada kebungkamannya. Aku ingin pulang. Tolong, Ayah, Max dan aku ingin pulang. Suara putrinya membentuk kalimat lengkap setelah berminggu-minggu keheningan seharusnya menjadi alasan untuk perayaan. Sebaliknya, kesedihan yang membungkus setiap kata merobeknya. Aku datang menjemputmu, Lily, beruang, sekarang juga. Bisakah kamu berani dengan Max sampai aku tiba di sana? Saat matahari terbit, Audi James berhenti di jalan masuk panjang ke Cedar Grove, fasilitas indah yang terletak di antara pohon maple yang memulai transformasi musim gugur mereka. Dr. Walsh menemuinya di pintu masuk, ekspresinya netral secara profesional, tetapi matanya menyampaikan kekhawatiran. Ini tidak khas, dia memulai tanpa basa-basi. Lily membuat kemajuan bertahap sampai kemarin sore. Apa yang terjadi kemarin? James menuntut, mengikutinya melalui lorong-lorong sunyi. Tidak ada yang luar biasa dalam jadwalnya, terapi seni, waktu di luar ruangan yang diawasi, sesi individu dengan Dr. Meadows. Dr. Walsh berhenti di luar pintu yang dihiasi dengan karya seni anak-anak. Dia menerima surat, sebuah kartu, dari pengurus rumah tangganya, prosedur standar. Kami menyaringnya terlebih dahulu. Tidak ada yang mencurigakan. Mereka memasuki ruangan yang nyaman tempat Lily duduk di dekat jendela, Max menempel di sisinya, keduanya menatap lesu pemandangan musim gugur di luar. Saat pintu dibuka, Max mengangkat kepalanya, waspada tetapi tidak bergerak dari tanggung jawabnya. Lily menoleh perlahan, wajahnya bersinar dengan kelegaan yang begitu telanjang sehingga James merasa ketenangannya hancur. Ayah, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu Lily menerjang ke arahnya, lengan kecil melingkari lehernya saat dia berlutut untuk menerimanya. Kamu datang. Tentu saja aku datang, James bergumam di rambutnya, menghirup aroma sampo stroberinya yang familiar. Aku akan selalu datang saat kamu membutuhkan aku. Kemudian, di kantor Dr. Walsh, kenyataan situasi mereka menjadi sangat jelas. Kecemasan perpisahan merusak kemajuan terapi, jelasnya. Dalam beberapa kasus, perawatan residensial bukanlah pendekatan yang tepat, meskipun keberhasilan statistiknya. Anda mengatakan aku harus membawanya pulang? James menyatakan lebih dari bertanya. Aku mengatakan kita perlu menilai kembali, Dr. Walsh menjelaskan, kasus Lily rumit. Kombinasi dari mutisme selektif, kesedihan dan sekarang insiden publik ini telah menciptakan lapisan respons trauma. Terkadang pendekatan klinis terbaik bukanlah pendekatan manusiawi terbaik. Menjelang sore, James telah menandatangani surat keluar. Dr. Walsh memberikan rekomendasi terapi rumahan, sumber daya, dan prognosis yang hati-hati. Pemulihan tidak linear, Dr. Harper. Akan ada kemajuan dan kemunduran. Faktor terpenting adalah stabilitas dan keamanan. Perjalanan pulang dipenuhi dengan obrolan Lily yang terputus-putus, lebih banyak kata daripada yang James dengar dalam beberapa bulan, meskipun terbatas pada topik yang aman, kegiatan Max di pusat, pohon maple yang berubah warna, seorang anggota staf dapur yang ramah yang menyelundupkan bacon Max. Dia dengan hati-hati menghindari menyebutkan dealer mobil Henry Williams atau mengapa dia berada di Cedar Grove sama sekali. James mengenali komunikasi selektif itu apa adanya, bukan penyembuhan, tetapi navigasi hati-hati di sekitar topik yang menyakitkan. Saat mereka mendekati Boston, teleponnya berdering melalui sistem mobil, sekretaris Neurot. Suaranya tegang, Dr. Harper, maaf mengganggu Anda, tetapi ada rapat dewan darurat yang diadakan besok pagi. Kehadiran Anda diminta. Kata-kata yang hati-hati memberitahunya segalanya, bukan undangan, tetapi ultimatum. James melirik Lily di kaca spion, kepalanya bersandar pada mata Max, mengikuti landmark rumah yang familiar. Aku khawatir itu tidak mungkin, Margaret.
Putriku telah keluar dari fasilitas perawatannya. Dia membutuhkan perhatian penuhku. Keheningan berikutnya membawa beban konsekuensi perusahaan. Aku akan memberitahu Dewan. Margaret akhirnya menjawab, topeng profesional utuh, tetapi kekhawatiran merembes masuk. James, ini tidak terlihat bagus. The Davidson Group secara resmi meminta pemecatan Anda. Mereka mengutip gangguan dari fungsi bisnis inti dan risiko reputasi. Setelah mengakhiri panggilan, James mengemudi dalam keheningan yang penuh pertimbangan. Perusahaan yang telah dia bangun dari terobosan ilmiah hingga kesuksesan yang diperdagangkan secara publik sekarang memandangnya sebagai liabilitas. Ironi itu tidak hilang darinya. Tekadnya untuk melindungi martabat putrinya mungkin membuatnya kehilangan warisan yang dia harapkan suatu hari akan menjadi miliknya. Malam itu, setelah menidurkan Lily di tempat tidurnya sendiri untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, James membuat keputusan profesional tersulit dalam karirnya. Surat pengunduran dirinya singkat, bermartabat, dan tidak dapat dinegosiasikan. Efektif segera, dia akan mengundurkan diri sebagai CEO Neuroch Pharmaceuticals. Saham pengendali miliknya akan ditempatkan dalam kepercayaan pemungutan suara, memastikan arah perusahaan yang berkelanjutan tanpa kepemimpinan hariannya. Apakah kamu yakin tentang ini? Markus bertanya ketika James menelepon dengan berita itu. Aku tidak pernah lebih yakin tentang apapun, James menjawab, menyaksikan cahaya bulan menciptakan pola di wajah tidur putrinya. Beberapa hal tidak dapat didelegasikan, Markus. Di seberang kota, Henry Williams menghadapi titik puncaknya sendiri. Kondisi Tyler telah memburuk secara signifikan dalam beberapa minggu setelah kejadian itu. Mimpi buruk telah meningkat, disertai sekarang dengan kecemasan siang hari yang membuatnya tidak masuk sekolah. Selama 3 hari minggu sebelumnya, dia takut keluar. Catherine menjelaskan kepada Dr. Martinson selama sesi darurat mereka. Dia pikir semua orang membicarakannya, bahwa mereka tahu tentang serangan anjing itu karena berita. Henry duduk kaku di kursi kantor yang tidak nyaman, rasa bersalah membebani pundaknya. Ketakutannya, reaksinya terhadap gadis Harper dan anjingnya telah membuka kembali luka putranya. Kontroversi publik yang secara tidak sengaja dia picu telah mengubah trauma pribadi Tyler menjadi gosip komunitas, membuatnya menjadi bisikan di taman bermain dan pertanyaan yang bermaksud baik tetapi menyakitkan. Terapi paparan yang kita diskusikan menjadi lebih mendesak sekarang, Dr. Martinson menjelaskan dengan lembut. Tyler mundur ke dalam ketakutannya daripada memprosesnya. Semakin lama ini berlanjut, semakin mengakar responsnya. Anda masih ingin dia bertemu dengan German Shepherd? Henry menyatakan dengan datar. Setelah semua ini, aku ingin dia bertemu dengan anjing terapi, di bawah kondisi terkendali, koreksinya. Untuk mulai membedakan antara anjing yang menyakitinya dan anjing pada umumnya. Keinginannya untuk tahu tentang anjing gadis Harper menunjukkan dia siap untuk langkah ini. Catherine meraih tangan Henry, jari-jarinya dingin di tinjunya yang terkepal. Kita perlu mencoba sesuatu yang berbeda, Henry. Apa yang kita lakukan tidak berhasil. Malam itu, setelah waktu tidur yang sulit dengan Tyler, Henry mendapati dirinya di meja dapur menatap layar laptopnya. Email kepada James Harper, yang telah ditulis dan dihapus berkali-kali, akhirnya terbentuk. Dr. Harper, aku kesulitan menemukan kata yang tepat untuk komunikasi ini. Maaf tampaknya tidak memadai mengingat kerugian yang disebabkan pada putri Anda. Penjelasan berisiko terdengar seperti alasan. Mungkin kebenaran yang paling sederhana adalah yang terbaik. Aku salah. Reaksiku didorong oleh rasa takut yang lahir dari menyaksikan putraku menderita setelah serangannya. Rasa takut itu tidak membenarkan perilakuku, tetapi mungkin membantu menjelaskannya. Putraku, Tyler, sedang berjuang. Mimpi buruknya telah kembali. Terapisnya menyarankan terapi paparan dengan anjing terapi terlatih dapat membantunya memproses traumanya daripada hanya menghindari pemicu. Mengingat ikatan putri Anda dengan anjingnya, aku ingin tahu apakah Anda memiliki rekomendasi untuk layanan semacam itu. Aku mengerti jika Anda tidak ingin ada kontak lebih lanjut dengan aku atau keluarga aku. Apa yang terjadi di dealer mobil tidak dapat dimaafkan, terlepas dari keadaan pribadi aku. Hormat aku, Henry Williams. Jarinya melayang di atas tombol kirim selama menit yang panjang sebelum Catherine dengan lembut menekannya untuknya. Sudah waktunya untuk mengutamakan penyembuhannya di atas harga diri Anda, katanya lembut. Atau rasa bersalah Anda. Pesan itu menghilang ke dalam dunia digital, upaya Henry untuk membangun jembatan tidak membawa jaminan respons. Saat dia menutup laptop, suara Tyler memanggil dari lantai atas, mimpi buruk lain dimulai.
Catherine meremas tangannya sekali sebelum mereka berdua bergegas menuju kamar putra mereka. Bersatu dalam cinta mereka, jika terbagi dalam pendekatan mereka, dua keluarga hancur dengan cara yang berbeda, menghadapi pagi yang tidak pasti. James Harper telah mengorbankan identitas perusahaannya untuk mempertahankan perannya sebagai ayah. Henry Williams telah menelan harga dirinya untuk mencari bantuan bagi putranya yang menderita. Tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa tragedi terpisah mereka meletakkan dasar untuk persimpangan yang tidak terduga, yang akan tiba lebih cepat dan lebih dramatis daripada yang bisa mereka antisipasi. Galeri Brooklyn, terhampar seperti monumen perdagangan yang berkilauan, atrium 3 lantainya dibanjiri cahaya alami dari lampu langit-langit di atas. Sabtu sore, orang banyak bergerak dalam pola yang dipraktikkan, menenun di antara kios dan etalase toko, hiruk-pikuk percakapan sekitar diselingi oleh pengumuman sesekali dan tawa anak-anak. James telah menolak membawa Lily ke tempat umum seperti itu, tetapi desakan lembut Martha telah menang. Dia membutuhkan normalitas, bukan isolasi, alasan pengurus rumah tangga itu. Perjalanan kecil hanya untuk mengambil perlengkapan seni baru. Max akan bersamanya, kamu akan bersamanya. Lily berjalan di antara mereka, sekarang satu tangan mencengkeram tali Max, yang lain dengan kuat dalam genggaman ayahnya. Syal biru di leher German Shepherd telah dicuci bersih, warnanya cerah dengan latar belakang bulunya yang gelap. James memperhatikan bagaimana pembeli lain bereaksi terhadap perjalanan mereka. Pandangan ingin tahu, senyum sesekali, beberapa orang tua menarik anak-anak mereka sedikit ke samping. Rompi terapi Max dengan jelas mengidentifikasi perannya, tetapi James merasakan setiap keraguan, setiap komentar berbisik seperti kegagalan pribadi. Hampir sampai, sayang, dia menyemangati, melihat toko perlengkapan seni di depan. Mereka memiliki cat air khusus yang kamu inginkan. Lily mengangguk tetapi tetap diam. Mutisme publiknya masih berlaku meskipun ada terobosan selama reuni Vermont mereka. Dr. Jensen telah menjelaskan bahwa ini tidak biasa. Anak-anak sering menyimpan pidato yang baru didapatkan kembali untuk ruang pribadi yang aman. Dalam 3 minggu sejak kepulangan mereka, Lily berbicara dengan bebas di rumah tetapi mundur ke dalam keheningan di luar perbatasan properti mereka. Setelah ini, mungkin pretzel, Martha menyarankan dengan ceria. Aku mencium bau mereka dipanggang di dekat food court. Penyebutan makanan memicu reaksi tak terduga dari Max. Telinganya terangkat ke depan, posturnya berubah secara halus saat dia memindai area di depan. James mengenali perilaku itu dari sesi pelatihan mereka. Max telah mendeteksi sesuatu yang membutuhkan perhatiannya. Sebelum James dapat mempertanyakannya, Max dengan lembut tetapi tegas mengubah arah, membimbing mereka menuju halaman tengah yang bermandikan sinar matahari tempat meja-meja berkumpul di sekitar berbagai penjual makanan. Max sembuh, James memerintahkan dengan lembut, bingung dengan perilaku yang tidak biasa itu. German Shepherd ragu-ragu, terpecah antara pelatihan dan naluri, sebelum melanjutkan jalannya yang bertekad. Lily, mempercayai temannya, secara implisit mengikuti tanpa perlawanan. Mungkin kita harus, Martha memperingatkan. Kata-katanya mati saat mereka berbelok ke sudut food court. 20 yard di depan, duduk di sebuah meja di dekat stand pretzel, duduk Henry Williams. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun, membungkuk di atas meja, bernapas dengan cepat dan dangkal, wajahnya pucat pasi. Catherine Williams berdiri di belakang putranya, satu tangan di bahunya, yang lain meraba-raba di dompetnya dengan keputusasaan yang meningkat. Tyler sayang, di mana inhalermu? Suaranya terdengar di seluruh ruang, tegang, dengan kepanikan yang meningkat. Aku tidak dapat menemukan inhaler daruratmu. Pengakuan itu instan dan mutual. James dan Henry saling mengunci pandangan di seberang food court yang ramai, ketegangan pertemuan terakhir mereka berderak di antara mereka. Tetapi sebelum salah satu pria dapat bereaksi, Max melonjak ke depan dengan tujuan yang tak terduga, menyeret Lily saat cengkeramannya pada tali itu mengencang secara refleksif. Max, James memanggil, bergegas mengejar mereka. Lily, berhenti. Tetapi German Shepherd bergerak dengan tekad percaya diri dari pelatihan pencarian dan penyelamatannya, menenun di antara meja sampai dia mencapai keluarga Williams. Tyler mendongak, matanya membelalak ketakutan, saat anjing yang telah mengalami mimpi buruk tiba-tiba muncul di hadapannya. Napasnya, yang sudah terganggu, menjadi lebih tidak menentu. Jauhkan anjing itu dari putraku, Henry berteriak secara naluriah, bergerak di antara Tyler dan Max. Sekarang, Catherine meraih lengan suaminya. Henry, berhenti. Tyler mengalami serangan asma, bukan serangan panik. Dia membutuhkan inhalernya. James menyusul,
mencoba mengambil tali Max dari Lily, tetapi German Shepherd sudah mengasumsikan postur kerja, duduk dengan tenang di samping Tyler, matanya terfokus tajam pada bocah itu. Yang mengejutkan semua orang, Lily melepaskan tali itu secara sukarela dan berbicara. Suaranya jernih dan mantap di ruang publik tempat dia diam selama berminggu-minggu. Dia perlu bernapas lebih lambat, katanya, berbicara langsung kepada Tyler. Max dapat membantu. Sebelum Henry dapat memprotes lebih lanjut, Max melakukan manuver yang dipraktikan, menekan berat badannya yang besar dengan lembut ke sisi Tyler dan meletakkan kepalanya di pangkuan bocah itu. Tekanannya kuat tetapi tidak membatasi, teknik yang James kenali dari pelatihan terapi Max. Tekanan dalam, James menjelaskan dengan cepat, berbicara kepada Catherine daripada Henry. Itu dapat membantu mengatur pernapasan selama kecemasan atau serangan asma. Itu tidak akan menggantikan inhaler, tetapi mungkin membantu sampai Anda menemukannya. Tyler, ketakutan awal memberi jalan pada kebutuhan putus asa, secara naluriah meletakkan satu tangan di kepala Max. Napas anjing yang berirama, lambat dan disengaja, memberikan pola. Lily melangkah lebih dekat, berbicara dengan ketenangan yang luar biasa. Usap dia di punggungnya seperti ini. Dia menunjukkan di udara. Hitung dengan setiap pukulan. 1, 2, 3. Hebatnya, Tyler menurut, tangannya bergerak ragu-ragu di sepanjang bulu Max saat dia berbisik. Hitungannya bernapas, sementara masih payah, mulai disinkronkan dengan pola hitungan. Catherine terus mencari di dompetnya dengan tangan gemetar. Tidak ada di sini, dia mengakui, kepanikan meningkat. Aku pasti mengganti tas dan lupa memindahkannya. Aku memiliki inhaler darurat di mobilku, seorang wanita di meja terdekat menawarkan, sudah berdiri. Putraku juga memiliki asma. Aku akan lari dan mengambilnya. Saat wanita itu bergegas pergi, James berlutut di samping Tyler, pelatihan medis muncul melalui keadaan yang tak terduga. Kamu melakukannya dengan baik, Tyler. Teruslah menghitung dengan Lily dan bernapas dengan Max. Bantuan akan datang. Henry berdiri membeku, konflik terukir di setiap garis wajahnya, ketakutan naluriah terhadap German Shepherd berjuang dengan bukti yang tak terbantahkan bahwa hewan yang sama ini entah bagaimana membantu putranya. Dorongan pelindungnya memudar dengan kenyataan di hadapannya. Lily Harper, yang sebelumnya bisu di hadapannya, dengan tenang membimbing putranya melalui krisis pernapasan, sementara anjing yang dia label berbahaya memberikan dukungan terapi. Inilah yang dia lakukan, Lily menjelaskan, fokusnya sepenuhnya pada Tyler daripada audiens yang semakin bertambah dari para penonton yang ingin tahu. Ketika aku tidak dapat bernapas dengan benar karena aku takut, Max membantu aku menemukan napas hitungku. James menyaksikan putrinya dengan heran, mengenali momen ini apa adanya. Terobosan yang lahir dari keadaan darurat, keinginannya untuk membantu, mengesampingkan rasa takutnya untuk berbicara. Gadis yang tidak dapat memesan pretzelnya sendiri beberapa menit sebelumnya sekarang dengan percaya diri membimbing orang asing melalui krisis. Wanita itu kembali dengan inhaler, yang diberikan Catherine dengan efisiensi latihan. Obat itu berpengaruh dengan cepat, napas Tyler mereda saat warna kembali ke wajahnya. Dia terus mengelus Max, gerakan berirama tampaknya menghiburnya bahkan saat keadaan darurat medis mereda. Terima kasih, kata Catherine kepada Lily, air mata mengancam. Kamu sangat berani. Henry berdeham, emosi membuat suaranya kasar. Ya, terima kasih. Matanya beralih dengan enggan ke James. Dan terima kasih, Dr. Harper. Keheningan yang tidak nyaman turun, kebisingan sekitar Fuchur tampaknya mereda saat kedua keluarga saling memandang melintasi jurang sejarah bersama mereka. Keamanan Mal telah tiba, menilai situasi sebelum mundur ke jarak yang penuh hormat. Para penonton yang ingin tahu, merasakan krisis telah berlalu, secara bertahap kembali ke makanan mereka, meskipun pandangan sesekali masih datang ke arah mereka. Seharusnya, James memberi isyarat, samar-samar tidak yakin bagaimana membebaskan diri dari persimpangan yang tak terduga ini. Kita sedang menuju toko seni. Ayah, Lily menarik lengan bajunya, suaranya turun menjadi bisikan dekat, tetapi masih ada. Max membantu, seperti dengan aku. Observasi sederhana itu membawa bobot yang mendalam. James menatap Tyler, yang terus mengelus Max dengan pukulan ragu-ragu, ketakutan di matanya sekarang bercampur dengan kebingungan, dan keheranan yang baru lahir. Dia sangat lembut, kata Tyler pelan. Tidak seperti. Suaranya menghilang, tetapi perbandingan yang tak terucapkan tergantung di udara. Tidak seperti anjing yang menyerangnya. Henry menarik napas dalam-dalam, terlihat berjuang sebelum berbicara.
Dr. Harper, aku berutang penjelasan kepada Anda. Dia melirik Tyler, merendahkan suaranya. 2 tahun lalu, Tyler diserang oleh German Shepherd dari lingkungan kita. 17 jahitan, operasi rekonstruksi, mimpi buruk berbulan-bulan. Tangannya bergerak tanpa sadar ke pipinya sendiri, mencerminkan pola bekas luka putranya. Aku mencoba menarik anjing itu darinya. Kita berdua memiliki bekas luka. Wahyu itu mendarat dengan kekuatan yang menjelaskan. James mengangguk perlahan, potongan-potongan jatuh ke tempatnya. Itulah mengapa dia bereaksi begitu keras terhadap Max di dealer mobil. Itu tidak memaafkan apa yang aku lakukan, Henry mengakui. Tapi ya, ketika aku melihat jenis itu di lingkungan itu, aku tidak melihat anjing terapi. Aku melihat hewan yang hampir membunuh putraku. Catherine menyentuh lengan suaminya dengan suportif. Kami telah mencoba menjelaskan kepada Tyler bahwa tidak semua anjing berbahaya, tetapi itu sulit bagi mereka berdua. Penekanan lembut pada keduanya membawa banyak hal tentang trauma Henry sendiri yang belum terselesaikan. Email Anda, kata James tiba-tiba, tentang terapi paparan untuk Tyler. Itu membutuhkan keberanian. Henry tampak terkejut. Anda menerimanya? Aku tidak yakin ketika Anda tidak menanggapi. Itu tiba pada hari kami kembali dari Vermont. Aku telah. James melirik Lily, yang telah pindah kembali ke sisi Max, tangannya menemukan kenyamanan syal biru yang familiar. Kami telah fokus pada pemulihan. Pemahaman melewati antara kedua pria itu, bahasa bersama para ayah melindungi anak-anak yang terluka. Momen itu mungkin berakhir di sana. Pertukaran sipil mengakui keadaan yang rumit, seandainya Tyler tidak berbicara. Bisakah aku mengelusnya lagi? Sungguhan kali ini, bukan hanya karena aku tidak bisa bernapas. Pertanyaan itu tergantung di antara mereka, sederhana dalam permintaannya tetapi mendalam dalam implikasinya. Naluri Henry untuk menolak terlihat dalam posturnya yang tegang, tetapi Catherine meletakkan tangan yang lembut di lengannya. Dr. Martinson mengatakan terapi paparan perlu terjadi dalam konteks positif. Dia mengingatkannya dengan tenang. Ini tampaknya menjadi kesempatan yang sempurna. Perjuangan internal Henry terpancar di wajahnya sebelum dia memberikan anggukan ke tak tunggal, jika Dr. Harper berpikir itu pantas. James mempertimbangkan situasi dengan hati-hati. Max dilatih untuk interaksi semacam ini, tetapi Lily juga perlu merasa nyaman dengan itu. Dia berbalik ke putrinya. Sayang, bagaimana perasaanmu tentang Tyler mengelus Max untuk sementara waktu? Lily mempelajari Tyler dengan pertimbangan sungguh-sungguh. Dia memiliki bekas luka seperti Max. Dia mengamati, mengejutkan semua orang. James menyadari dia mengacu pada garis tipis yang nyaris tidak terlihat di kaki belakang Max, sisa dari lukanya selama pekerjaan penyelamatan. Max terluka membantu. Dia melanjutkan, tapi dia tetap lembut. Dia berbicara langsung kepada Tyler. Apakah seekor anjing memberimu bekas luka itu? Ketegasan pertanyaan itu membuat Henry tersentak, tetapi Tyler mengangguk, ya, yang besar. Itu benar-benar menakutkan. Aku takut ketika ibuku meninggal, Lily menawarkan dengan kejujuran anak-anak yang tidak difilter. Max membantu aku untuk tidak terlalu takut sepanjang waktu. Dia menepuk tempat di sampingnya. Kamu bisa duduk di sini jika kamu mau. Kesederhanaan pertukaran itu, dua anak berbagi luka mereka tanpa kepura-puraan menciptakan momen rahmat yang tak terduga. Tyler menatap orang tuanya untuk mendapatkan izin. Pada anggukan dukungan Catherine dan pendakian enggan Henry, dia bergerak dengan hati-hati untuk duduk di samping Lily, menjaga jarak hati-hati dari Max. Mulai dengan punggungnya, Lily menginstruksikan, menunjukkan dia suka alusan menghitung. Saat Tyler dengan ragu-ragu mengikuti instruksinya, James dan Henry mendapati diri mereka berdiri bersama menyaksikan anak-anak mereka menavigasi penyembuhan yang tidak dapat diatur oleh kedua ayah. Aku tidak tahu, kata Henry pelan. Tentang ibu putrimu, James mengakui, sama seperti aku tidak tahu tentang serangan Tyler. Kita berdua melindungi anak-anak kita dari ketakutan yang berbeda. Aku minta maaf, kata Henry. Kata-kata itu sederhana, tetapi menunggu dengan penyesalan tulus atas apa yang terjadi di dealer mobil, atas bagaimana aku memperlakukan Lily. James mengangguk, menerima permintaan maaf dengan kesungguhan yang pantas. Rasa takut membuat kita bereaksi dengan cara yang kemudian kita sesali. Aku mengerti itu lebih baik sekarang. Di seberang mereka, Tyler telah tumbuh lebih berani, memungkinkan Max meletakkan cakar di lututnya. Lily berbicara dengan bersemangat, menjelaskan berbagai perintah dan kemampuan Max.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur ke dalam keheningan, meskipun berada di tempat umum. Putrimu, Henry mengamati. Dia tampak berbeda dari ketika. Dia belum berbicara di depan umum sejak kejadian itu, James menjelaskan. Mutisme selektifnya kembali dengan kekuatan penuh, kecuali tampaknya, selama keadaan darurat yang melibatkan German Shepherd dan anak laki-laki berusia 12 tahun. Humor tak terduga memecah ketegangan terakhir, menarik tawa terkejut dari Catherine dan Henry. Martha, yang telah mempertahankan jarak suportif tetapi waspada sepanjang pertukaran, melangkah maju. Mungkin, sarannya dengan lembut, kita semua mungkin mendapat manfaat dari menyelesaikan percakapan ini di tempat yang lebih nyaman. Stan Pretzel memiliki meja yang lebih besar di sudut. Saran sederhana memperlakukan pertemuan mendalam ini sebagai pertemuan sehari-hari dengan kenalan baru menawarkan jalan ke depan. Catherine mengangguk penuh terima kasih. Aku ingin itu, katanya, menatap James, jika kamu merasa nyaman memperpanjang perkenalan tak terduga ini. James menyaksikan saat Lily terus menjelaskan fitur rompi Max kepada Tyler yang semakin tertarik. Sesuatu sedang terjadi di antara mereka. Pengakuan, mungkin, luka bersama dan kemungkinan penyembuhan. Syal biru di leher Max bergerak sedikit saat Tyler dengan hati-hati menyentuhnya, mengajukan pertanyaan yang membuat Lily tersenyum. Aku pikir, kata James perlahan, bahwa anak-anak kita mungkin baru saja membuat keputusan itu untuk kita. Saat mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan bergerak menuju meja yang lebih besar, James merasakan keringanan yang tak terduga. Tragedi yang telah menyatukan mereka, ketakutan, kesalahpahaman, rasa sakit, entah bagaimana telah menciptakan pembukaan untuk koneksi. Apakah koneksi itu akan mengarah pada penyembuhan tetap tidak pasti, tetapi untuk pertama kalinya sejak kematian Catherine, James mendapati dirinya bersedia melangkah ke dalam ketidakpastian dengan harapan daripada kegelisahan. Transformasi dimulai dengan tenang, seperti kebanyakan penyembuhan sejati. 2 minggu setelah pertemuan di Mall, Lily duduk bersila di lantai ruang keluarga Harper dengan hati-hati mengatur pensil warna, sementara Tyler menonton dari sofa. Max dengan nyaman menetap di antara mereka. Apa yang dimulai sebagai sesi terapi paparan yang terstruktur dengan hati-hati yang diawasi oleh Dr. Martinson dan Dr. Jensen di rumah James telah berkembang menjadi kunjungan sore mingguan yang sekarang dinanti-nantikan oleh kedua anak. Dia tidak ingat, kau tahu, Lily berkomentar, memilih pensil biru yang cocok dengan syal Max. Anjing yang menyakitimu. Max tidak memikirkannya ketika dia bertemu denganmu. Tyler mempertimbangkan ini dengan sungguh-sungguh, menjalankan jari-jarinya di sepanjang bekas lukanya, sebuah gerakan yang menjadi kurang sering dengan setiap kunjungan. Bagaimana kamu tahu? Lily mengangkat bahu dengan kepastian sederhana masa kanak-kanak, karena Max hanya mengingat hal-hal penting, seperti ketika aku takut atau ketika seseorang tidak bisa bernapas dengan benar. Hal-hal buruk yang terjadi sebelumnya tidak penting bagi anjing. Dari ambang pintu dapur, James mengamati pertukaran itu dengan heran. Mutisme selektif Lily telah surut secara dramatis dalam beberapa minggu terakhir. Dr. Jensen mengaitkan peningkatan itu dengan banyak faktor, interaksi terstruktur yang teratur dengan Tyler, penghapusan tekanan publik setelah pengunduran diri James memungkinkan lingkungan rumah yang lebih tenang, dan, mungkin yang paling signifikan, identitas baru Lily sebagai penolong daripada seseorang yang membutuhkan bantuan. Dia menemukan suaranya dengan menggunakannya untuk orang lain, Dr. Jensen telah menjelaskan selama sesi terakhir mereka. Itu memberinya kepercayaan diri bahwa kata-katanya penting. Catherine Williams masuk dari lorong membawa nampan kue dan limun. Keraguan-raguan awalnya selama kunjungan ini secara bertahap berubah menjadi kehangatan yang tulus. Baru keluar dari oven, dia mengumumkan, meletakkan nampan di atas meja kopi. Resep nenekku. Terima kasih, Bu, kata Tyler, meraih kue sebelum ragu-ragu. Bisakah Max memilikinya? Mereka tidak memiliki coklat kan? Hanya sepotong kecil, James menyarankan bergabung dengan mereka. Dia masih secara teknis bekerja. Seolah memahami percakapan, Max mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian. Tyler mematahkan sebagian kecil kue, menatap Lily untuk mendapatkan izin sebelum menawarkannya. Lembut, Lily mengingatkan, menggunakan perintah yang mendorong penerimaan suguhan Max yang paling hati-hati. Bel pintu menyela adegan domestik ini. Martha, yang telah merangkai bunga di ruang makan, bergerak untuk menjawabnya. Beberapa saat kemudian, Henry Williams berdiri dengan canggung di pintu masuk ruang keluarga, masih mengenakan pakaian kasual bisnis yang telah dia kenakan pada hari pertamanya kembali di Prestige Motors setelah cuti administrasinya. Maaf, aku terlambat, katanya, matanya secara otomatis menemukan putranya terlebih dahulu,
menilai tanda-tanda kesusahan di sekitar Max. Menemukan Tyler nyaman dan terlibat, ketegangan terlihat meninggalkan bahu Henry. Sesi pelatihan berjalan lebih lama dari yang diharapkan. Sesi pelatihan? James bertanya, menawarkan Henry kursi berlengan di samping Catherine. Kebijakan hewan peliharaan baru, Henry menjelaskan, menerima limun dengan anggukan terima kasih. Kami memiliki spesialis dari jaringan pendidikan hewan peliharaan datang. Semua staf diwajibkan untuk hadir. Senyum meremehkan diri sendiri melembutkan fitur-fiturnya. Saya telah ditunjuk sebagai koordinator aksesibilitas resmi di LAIR. Kurasa itu adalah ide keadilan puitis dari Richard. James mengangguk setuju. Sarah menyebutkan sesuatu tentang kebijakan baru ketika dia datang dengan dokumen Azur minggu lalu. Penyebutan pembelian mobil itu. Sebuah isyarat perdamaian yang dilakukan James setelah persahabatan anak-anak mereka tumbuh, membuat permusuhan yang berkelanjutan tidak mungkin dipertahankan. Jelas masih membuat Henry merasa tidak nyaman. Dia sangat senang menangani transaksi itu secara pribadi. Dia telah dipromosikan, kau tahu, koordinator penjangkauan masyarakat. Layak didapatkan, komentar James, mengingat kebaikan wanita penjual muda itu terhadap Lily. Percakapan itu mungkin akan terus berlanjut di sepanjang garis tentatif dan sopan ini jika Lily tidak tiba-tiba mendongak dari gambarnya. Aku sudah menyelesaikannya, dia mengumumkan, mengangkat karya seni itu untuk dilihat semua orang untuk acara tersebut. Gambar itu menggambarkan seekor gembala Jerman mengenakan rompi anjing terapi, dikelilingi oleh anak-anak dari berbagai usia. Huruf tebal di bagian atas bertuliskan, penolong punya cakar. Tyler mencondongkan tubuh ke depan dengan minat. Itu sangat bagus. Apakah itu Max di tengah? Itu semua anjing penolong, Lily mengoreksi dengan sungguh-sungguh. Untuk poster. James dan Henry bertukar pandang, keduanya menyadari apa yang Lily maksudkan. 3 hari sebelumnya, selama sesi terapi yang sangat produktif, Dr. Martinson telah menyarankan agar Tyler mungkin mendapat manfaat dari berpartisipasi dalam penjangkauan pendidikan tentang hewan pelayan. Mengubah ketakutan menjadi advokasi bisa menjadi sangat terapeutik, dia menjelaskan. Dari rekomendasi klinis ini muncul proposal sederhana, acara informasi kecil tentang hewan terapi yang diadakan di Prestige Motors sebagai bagian dari inisiatif keterlibatan komunitas baru mereka. Apa yang dimulai sebagai latihan terapeutik dengan cepat berkembang. Richard Parker merasakan peluang untuk publisitas positif setelah berminggu-minggu melakukan pengendalian kerusakan, dengan antusias menawarkan ruang pameran. Sarah Wilson telah menghubungi organisasi hewan pelayan lokal. Catherine, memanfaatkan pengalamannya merencanakan acara amal, telah sukarela untuk mengordinasikan minuman dan dekorasi. Ini sempurna, Lily, kata Catherine dengan hangat memeriksa gambar itu. Kita bisa menggunakan ini untuk undangan. Wajah Tyler berseri-seri dengan inspirasi tiba-tiba. Ayah, bisakah kita mengundang kelasku? Banyak anak masih tidak mengerti tentang lukaku, dan jika mereka bisa belajar tentang anjing penolong? Permintaan itu tergantung di udara, signifikan di luar kata-kata sederhananya. Tyler siap untuk secara terbuka menghubungkan traumanya dengan penyembuhannya, sebuah langkah yang diharapkan tetapi tidak dipaksakan oleh Dr. Martinson. Ekspresi Henry melunak saat dia memandang putranya. Jika itu yang kamu inginkan, sobat, tentu saja. Penerimaan yang mudah, kesediaan untuk mendukung perjalanan putranya daripada memproyeksikan ketakutannya sendiri, menandai seberapa jauh Henry telah datang dalam minggu-minggu ini. James menangkap tatapan Catherine, memperhatikan senyum bangganya yang diarahkan pada suaminya. Kita harus mengundang Dr. Martinson dan Dr. Jensen juga, Lily menambahkan sambil berpikir. Mereka membantu kita belajar tentang perasaan menakutkan kita. Perasaan menakutkan kita. Frasa sederhana itu merangkum ikatan tak terduga yang telah terbentuk antara kedua anak yang terluka ini, yang satu suaranya telah dibungkam oleh kesedihan, yang lain wajahnya telah ditandai oleh trauma. Entah bagaimana, mereka telah mengenali satu sama lain bahasa pemulihan yang sama. Seiring sore beranjak ke malam, orang dewasa menyelesaikan detail untuk acara yang akan datang, sementara anak-anak memainkan permainan yang semakin hidup yang melibatkan Max mengambil mainan berdasarkan perintah warna. Menyaksikan Tyler tertawa lepas saat Max kembali dengan bola hijau alih-alih yang merah yang diminta, James merasakan rasa syukur yang rumit atas perjalanan yang telah membawa mereka ke sini, sesakit apapun permulaannya. Ketika keluarga Williams pergi, janji untuk bermain minggu depan dipertukarkan. James menemukan Lily berdiri di jendela menyaksikan mobil mereka menghilang di jalan masuk, Max di sampingnya, seperti biasa. Mereka baik sekarang, dia mengamati dengan sederhana. Bahkan Mischi tidak takut pada Max lagi.
Orang bisa berubah ketika mereka mempelajari hal-hal baru, jawab James, berlutut di sampingnya. Kadang-kadang apa yang tampak menakutkan hanyalah tidak dikenal. Lily mempertimbangkan ini dengan pemikiran karakteristik, seperti ketika aku tidak bisa berbicara setelah ibu meninggal. Itu menakutkan, tetapi menjadi lebih baik. Ketika Max datang, James mengangguk, emosi mengencang tenggorokannya. Persis seperti itu, Lily Bear. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam hiruk-pikuk persiapan. Apa yang telah dikandung sebagai sesi pendidikan kecil berevolusi menjadi acara komunitas yang menarik perhatian lokal, terutama setelah Richard Parker menyadari peluang pemasaran, mengundang beberapa outlet berita lokal untuk meliput komitmen Prestige Motors terhadap aksesibilitas dan pendidikan. James awalnya menolak perhatian media, melindungi privasi Lily, tetapi Dr. Jensen menawarkan perspektif alternatif. Acara ini mengubah narasi untuk kedua anak. Alih-alih didefinisikan oleh apa yang terjadi pada mereka menjadi advokat untuk pemahaman. Ada kekuatan dalam pembingkaian ulang itu. Pada pagi hari acara, James menyesuaikan dasinya di cermin lorong, memperhatikan Lily dengan hati-hati memasang syal biru Max di atas rompi terapinya. Kain sutra sederhana itu telah memperoleh signifikansi yang hampir mistis. Tyler telah bertanya tentang artinya selama pertemuan kedua mereka dan Lily telah menjelaskan dengan ketenangan yang tak terduga bahwa itu milik ibunya. Ini membantuku mengingatnya, katanya, jari-jarinya menelusuri tepi yang usang. Ketika aku takut dan tidak dapat menemukan kata-kata, aku menyentuhnya dan mengingat. Ibu bilang aku berani. Wahyu itu telah menciptakan momen hubungan yang mendalam antara anak-anak. Tyler telah menyentuh lukanya dan menjawab, ayahku mengatakan hal yang sama, bahwa aku berani karena apa yang terjadi. Sekarang, bersiap untuk penampilan publik utama pertama mereka sejak insiden dealer, Lily tampak sangat tenang. Max perlu disikat, komentarnya praktis. Dia harus terlihat sangat baik untuk hari besarnya. Ini hari besarmu juga, James mengingatkannya dengan lembut. Apakah kamu merasa siap untuk berbicara dengan orang-orang tentang Max? Lily mengangguk tegas. Tyler dan aku berlatih. Aku akan berbicara tentang anjing terapi dan dia akan berbicara tentang tidak takut lagi. Dia menatap James dengan tatapan langsung Catherine. Kami membantu anak-anak lain. Ayah, seperti ibu, membantu orang sakit. Perbandingan itu, sederhana tetapi mendalam, memenuhi James dengan kebanggaan yang tenang. Kasih sayang Catherine terus hidup dalam diri putri mereka yang menemukan ekspresi dengan cara yang tidak terduga. Prestige Motors telah diubah untuk acara tersebut. Ruang pameran berkilauan seperti biasa, tetapi alih-alih menampilkan kendaraan mewah secara eksklusif, ruang tengah sekarang menampung stan informasi dari 3 organisasi hewan pelayan. Area pertemuan yang ditunjuk memungkinkan interaksi yang terkendali antara anjing terapi dan pengunjung yang tertarik. Foto-foto berukuran poster menampilkan hewan pelayan yang melakukan berbagai tugas, dengan keterangan informatif yang menjelaskan pelatihan dan kemampuan mereka. Sarah Wilson menyambut mereka di pintu masuk, profesional tetapi sangat tulus. Semuanya sudah siap, Dr. Harper. Kami sudah memiliki banyak pengunjung. Memang, ruang pameran ramai dengan aktivitas, keluarga dengan anak-anak, perwakilan dari kelompok advokasi disabilitas, dan beberapa tim anjing terapi sudah mendemonstrasikan keterampilan mereka. James mencatat Richard Parker menyambut kru berita lokal, pesonanya yang terlatih ditampilkan sepenuhnya. Henry berdiri di dekatnya, tampak sedikit tidak nyaman dalam peran barunya tetapi tetap berkomitmen. Saat mereka masuk, riak pengakuan. Melewati kerumunan. Kisah Lily, Max, dan insiden diskriminatif telah menjadi legenda lokal, diperkuat oleh media sosial dan sekarang diubah menjadi kesempatan pendidikan ini. Beberapa orang mendekat tetapi ragu-ragu, tidak yakin tentang protokol yang tepat dengan tim anjing terapi. Lily, merasakan ketidakpastian, menegakkan bahunya dan menyapa keluarga terdekat dengan ketenangan yang luar biasa. Ini Max. Dia sedang bekerja sekarang, tetapi Anda bisa meminta untuk membelainya. Aku akan memberitahu Anda cara melakukannya dengan benar. Instruksi sederhana dan percaya diri yang datang dari anak yang pernah dibuat tidak bisa berkata-kata di ruang ini, menciptakan momen kemenangan yang tenang yang James curigai hanya dia yang sepenuhnya menghargai. Saat Lily memandu keluarga melalui interaksi yang tepat dengan Max, Tyler muncul dengan orang tuanya, seluruh kelasnya dari sekolah mengikuti di belakang, mata terbelalak dan ingin tahu. Lily, Tyler memanggil dengan kegembiraan, mengatasi rasa malu biasanya. Aku membawa semua orang. Bisakah kita menunjukkan kepada mereka apa yang bisa Max lakukan? Demonstrasi yang diikuti Tyler dan Lily,
Menjelaskan kemampuan pelatihan Max dan cara yang tepat untuk mendekati hewan pelayan menarik penonton yang menghargai. Tyler berbicara dengan kefasihan yang mengejutkan tentang mengatasi rasa takut, bahkan secara singkat menyebutkan serangannya tanpa menjadi kewalahan. Ketika dia menjelaskan bagaimana Max telah membantunya selama serangan asma, beberapa orang tua mengangguk dengan pemahaman baru. Dari pinggiran, James menyaksikan putrinya berkembang menjadi perannya sebagai pendidik dan advokat. Di sampingnya, Henry Williams mengamati putranya sendiri dengan kebanggaan yang sama. Aku tidak pernah membayangkan hasil ini, Henry mengakui dengan tenang. Ketika aku melihat putrimu dan anjing itu di ruang pameranku, aku hanya berpikir untuk melindungi orang lain dari apa yang telah terjadi pada Tyler. Aku tidak pernah mempertimbangkan bahwa hewan yang sama itu mungkin pada akhirnya membantunya sembuh. Hidup jarang mengikuti jalan yang kita antisipasi, jawab James, memikirkan Catherine, tentang perjalanan tak terduga yang telah membawa mereka ke sini. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia menyesuaikan arah kita ketika informasi baru tiba. Richard Parker mendekati media yang membuntutinya, jelas berharap untuk memanfaatkan narasi rekonsiliasi. Tetapi sebelum dia dapat mengatur momen hubungan masyarakat, suara Lily naik di atas percakapan sekitar. Ini penting, katanya dengan sungguh-sungguh kepada sekelompok anak yang penuh perhatian. Hewan penolong bukan hewan peliharaan. Mereka bekerja, tetapi mereka juga mencintai orang-orang mereka. Dia meletakkan tangannya di kepala Max, jari-jarinya menyentuh syal biru. Max membantuku menemukan kata-kataku ketika aku terlalu sedih untuk berbicara setelah ibuku meninggal, dan sekarang dia membantu Tyler untuk tidak takut lagi. Dan aku membantu Lily menjadi berani di tempat-tempat besar lagi, Tyler menambahkan. Pernyataan sederhana yang mengungkapkan sifat timbal balik dari penyembuhan mereka. Saat kamera menangkap momen koneksi otentik yang tidak direncanakan ini, James merasakan kehadiran Catherine lebih kuat daripada yang dia rasakan dalam beberapa bulan. Dia akan menyukai ini, gumamnya. Henry mengangguk, mengerti tanpa penjelasan. Catherine mengatakan hal yang sama tentang seluruh persahabatan yang tidak terduga ini, bahwa kadang-kadang momen terburuk mengarah pada hubungan yang tidak dapat kita temukan sebaliknya. Kebijaksanaan dalam pengamatan ini menetap di antara mereka. Dua ayah menyaksikan anak-anak mereka mengubah rasa sakit pribadi menjadi tujuan publik, menemukan penyembuhan bukan dalam isolasi tetapi dalam hubungan. Saat Lily dan Tyler melanjutkan presentasi mereka, Max duduk dengan bangga di antara mereka dengan syal birunya menangkap cahaya. James mengenali kebenaran yang telah mereka semua temukan. Pemulihan bukan tentang kembali ke siapa mereka sebelum trauma, tetapi tentang menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih terhubung daripada yang mungkin terjadi tanpa luka yang mereka takuti akan mendefinisikan mereka. Ingatan tentang konfrontasi pertama itu, seorang gadis kecil dan anjingnya diantar keluar dari dealer, seorang ayah tiba dengan Rolls-Royce-nya mencari keadilan, belum menghilang, tetapi telah diubah menjadi fondasi dari sesuatu yang tidak dapat diantisipasi oleh keluarga manapun, sebuah komunitas penyembuhan yang meluas jauh melampaui diri mereka sendiri. Hidup sering mengambil giliran yang tidak terduga, mengungkapkan kebenaran mendalam melalui momen-momen kita yang paling menyakitkan. Saat kita menyaksikan perjalanan James dan Lily, kita diingatkan bahwa penyembuhan jarang mengikuti jalan yang kita antisipasi. Kisah mereka berbicara tentang sesuatu yang kita pahami secara mendalam di usia kita, bahwa ketakutan dapat membutakan kita, tetapi keberanian dapat mengubah kita. Ketika hidup telah mengikis hati kita dengan kehilangan dan kekecewaan, kita kadang-kadang membangun tembok untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Namun tembok-tembok yang sama ini dapat mencegah hubungan yang mungkin menyembuhkan kita. Syal biru di leher Max mengingatkan kita bahwa kita membawa orang-orang yang kita cintai bersama kita bahkan setelah mereka pergi. Kebijaksanaan mereka terus membimbing kita jika kita mendengarkan dengan seksama. Mungkin yang paling penting, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak pernah terlambat untuk berubah, untuk memahami rasa sakit orang lain, atau untuk menemukan tujuan baru. Apakah kita menghadapi kehilangan pensiun atau tantangan yang tidak terduga, kita masih dapat menemukan permulaan baru melalui kasih sayang dan hubungan. Seperti Lily dan Tyler, kadang-kadang penyembuhan terdalam kita datang ketika kita menjangkau di luar rasa sakit kita sendiri untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka ke depan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di berikutnya.